Aitra Learning Center proudly present PMSM, Pekan Melek Sehat Mental. Akan ada rangkaian free webinar yang akan diadakan mulai tanggal 4 sampai 10 Oktober. Bintang tamunya menarik-menarik loh. Jangan lupa ya, cek terus media sosial kita. If you're happy inside, you can also radiate happiness for others. Halo, apa kabar semuanya? Selamat sore. Sapose, betul di chat sudah ada Bu Nur Laila Effendi, Bu Laila, biasanya panggilan sayangnya, udah langsung nyebut Sapose, salam positif semuanya. Halo, selamat sore semuanya, kenalan buat belum yang kenal. Buat yang belum kenal, nama saya Jessica Farolan, saya yang hari ini akan memandu. Kalau kemarin-kemarin sudah ada yang ikut Pekan Melek Sehat Mental, melihat saya sebagai salah satu pemateri, kali ini saya adalah tim Hore, teman-teman semuanya. Saya akan memandu jalannya webinar terakhir kita di Pekan Melek Sehat Mental sebagai moderator. Tentu saja saya tidak bosan-bosan untuk memperkenalkan Aitra Learning Center sebagai penyelenggara yang merupakan Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan basis ilmu psikologi positif. Jadi kita memang bisa dibilang bahwa kami adalah Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia pertama di Indonesia yang mengutamakan dengan semua model-model program-programnya itu berbasis psikologi positif gitu. Nah, kita juga banyak sekali layanan-layanannya seperti nggak ada konseling, training, webinar, training, workshop seperti itu, dan semuanya dibungkus dalam bentuk seringan mungkin, serelatable mungkin, tapi tetap berdasarkan ilmu. Jadi scientific approach-nya juga ada. Makanya kita bisa bilang kita high accuracy program. Buktinya teman-teman di sini semuanya sebelum masuk ke ruangan ini kita sebarin survei. Surveinya sejauh ini sudah lebih dari 500 orang yang mengisi. Jadi berdasarkan survei itu kita baru menyusun dengan para pembicara apa yang bisa diomongin ya, seperti itu. Kita juga kasih ke pembicara hasilnya sementara seperti apa, quick count-nya gitu. Makanya kita bisa bilang high accuracy program. Itu pun yang terjadi ketika kita training ke sekolah, ke perusahaan, ke komunitas-komunitas seperti itu. Dan tentu saja dengan semuanya bermodalkan ilmu psikologi positif. Kita juga banyak sekali channel-channel di mana teman-teman semuanya bisa mengakses pembelajaran ilmu secara gratis, seperti webinar kali ini gratis, ataupun di podcast Titik Terang ada suara saya kembali dengan suara Kak William. Silakan didengar, kita bahasnya hal-hal ringan seperti gosip tuh ada manfaatnya nggak ya? Terus begitu kalau kita ada yang namanya Sunda Empire waktu itu sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang psikologi seperti apa ya? Nah, hal-hal itu semuanya dibahas secara ringan sama saya dan Kak William. Bisa dicek nanti di Spotify Titik Terang. Nah, itu bisa dicek setelah ini. Pak William, boleh dong nongol? Nah, halo, ketemu lagi. Sesi tadi setelah dikejar-kejar ngos-ngosan karena salah jam, Pak William. Ya, ini boleh ngomong lagi. Jadi 2 jam ya kali ini ya? Kali ini 2 jam, tapi ini ada pembicara Bu Laila ya, jangan Pak William kebanyakan ngambil spot juga. Iya. Enggak, tenang aja, saya sadar kok. Di sesi kali ini, kalau ibarat makanan, ibarat nasi goreng, saya itu timunnya doang. Gitu. Yang penting itu saya side dish-nya garnisnya aja. Saya selada sama timun. Yang jadi nasi goreng utamanya itu Bu Laila. Jadi tenang saja. Bagus. Oke, Kak William boleh dong mohon ya, disapa-sapa. saya jadi langsung khawatir, mohon ngomongan saya tadi jangan di-quotes dan dijadikan insight. Saya hanyalah timun, jangan ya ada yang nge-share itu. Tolong jangan ya Bapak dan Ibu di sini semuanya ya. Oke, Kak William mungkin bisa sapa-sapa sebelum aku undang Bu Laila supaya kita bisa ngobrol bertiga dengan cantik gitu ya di sini. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih banget udah datang ke sini. Saya sebagai tuan rumah bersama Jessica tentunya nggak pernah sebahagia ini rasanya gitu ya. Karena apa? Karena terus terang kami pertama kali mengadakan ini hanya dengan pemikiran yuk kita sharing yuk gitu. Kita juga hanya berharap sekitar ya paling setiap sesi 50 orang kita udah seneng lah gitu. Ternyata sampai hari ini unik peserta yang daftar, artinya kita tidak menghitung yang berulang kali ya. Yang daftar itu sudah sampai 1.000 lebih teman-teman. Jadi dan itu juga udah termasuk yang nonton juga sudah cukup hampir 1.000 lewat gitu kan. Iya. Jadi itu sesuatu hal yang benar-benar tidak kami bayangkan bisa terjadi. Jadi terima kasih sekali dan juga saya harus berterima kasih sekali juga dengan para pembicara yang luar biasa, teman-teman yang udah ikut berkali-kali sudah tahu seberapa mereka sangat ahli di bidangnya, mereka sangat kompeten di bidangnya dan mau meluangkan waktu gratis
demi sesi gratis ini teman-teman. Dan walaupun gratis, teman-teman juga merasakan kan sendiri bahwa ilmu yang dibagikan itu ilmu yang mahal, ilmu yang luar biasa. Kenapa? Karena semua yang hadir di sini punya satu mimpi yang sama, yaitu Indonesia yang lebih bahagia. So, jadi jangan biarkan 9 sesi 13 narasumber ini berbicara berkoar-koar, lehernya kering, hanya berhenti di teman-teman. Setelah ini bagikan. Kalau Aitra sudah bagikan dalam bentuk YouTube, bisa dibagikan juga, biarin keluarga kita, teman terdekat kita dengerin, biarin apa, kesehatan mental itu bisa perlahan-lahan menjadi hal yang dipentingkan oleh semua orang. Itu saja. Terima kasih teman-teman semuanya. Mantap. Aku setuju banget karena seneng banget begitu kontak sama semua narasumber tuh nggak ada yang mikir 2 kali gitu. Nggak ada sama sekali yang kayak bahkan sebelum tapi kita mau mintanya gratis gitu. Nggak ada sama sekali sampai ke statement itu mereka yang aku mau gitu langsung. Seneng banget begitu denger gitu ya. Nah, termasuk yang pembicara kita satu ini kayak the queen of positive psychology. Kita kayak lagi mau manggil K-pop ya. Aduh, maaf ya, aku suka lebay, tapi aku seneng dengan energinya karena jarang-jarang bisa dilepas bebas seperti ini. Jadi aku mau kenalin dulu buat teman-teman Bu Nuraila Effendi. Beliau adalah Ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia. Aku manggilnya akrabnya Bu Laila biasanya. Pak William juga manggilnya Bu Laila biasanya. Nah, Bu Laila ini seperti yang tadi aku bilang, Ketua AP2I, juga merupakan dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan Bu Laila ini sudah sering banget kasih edukasi, seminar terkait dengan psikologi positif. Justru aku sama Pak William tuh banyak banget belajar ngobrol-ngobrol sama Bu Laila ya, mulai dari di kelas, di luar kelas, insight-nya banyak banget teman-teman gitu. Maksudnya ini sangat sebuah kesempatan sangat besar dan kehormatan Bu Laila bisa hadir di sini gitu. Kemudian melalui AP2I, Bu Laila juga berkontribusi dalam menggali dan mengembangkan psikologi positif di Indonesia karena asosiasinya baru berdiri sekitar 3 tahunan yang lalu, jadi belum terlalu banyak dan Bu Laila salah satu pelopornya, ini luar biasa sekali makanya. Dan kerjasama dengan negara-negara lain juga untuk meningkatkan keilmuan di AP2I dan kesejahteraan masyarakat. Makanya tadi Pak William bilang, betul, udah tadi Mihai, Cik Mihai, Bu Laila udah ketemu orangnya. Martin Seligman udah ketemu juga. Banyak yang udah ketemuin. Makanya kita langsung simak aja ya. Kita panggil Bu Laila. Bu Laila. Halo Ibu. Bu Lailanya takut sama saya, jangan-jangan. Bu Laila, unmute dulu Bu Laila. Oke. Hai semua, Sapose. Sapose. Halo Bu Laila. Halo, senang banget bisa ketemu Bu Laila. Apa kabarnya Bu Laila? Baik, alhamdulillah baik. Wah, ini pakai hijau gitu ya, seger banget kelihatannya. Soalnya barusan pakai hitam, kelihatan barusan webinar satunya langsung ganti aja biar kelihatan 2 webinar yang berbeda. Gitu. Wah, luar biasa. Saya 2 webinar bajunya sama. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, saya timun di sini ya. Oh iya ya, Pak William nggak apa-apa, timun aja di sini. Bu Laila, ceritanya kan kita mau ngobrolin tentang makna hidup, terutama setelah pandemi. Ini menarik banget sih Bu Laila, makanya ketika pertama kali kita approach Bu Laila, kita dekati, kita hubungi Bu Laila, kemudian juga mau nanya sesi apa ya yang kayaknya cocok sama Bu Laila. Kita pikir ngobrolin makna hidup gimana gitu. Dan kebetulan Pak William ini juga tertarik gitu dengan untuk bercerita tentang makna hidup juga. Jadi kita saling sharing gitu ya, Pak William bisa sharing dulu mungkin terkait pengalaman, nanti aku bisa obrolin, kita gosipin Pak William gitu ya Bu Laila ya. Jadi saya di sini dijadikan sebagai analisa kasus aja gitu ya. Jadi iya betul. Enggak dong. Jadi teman-teman, saya share dulu ya kali ya. Jadi supaya kita langsung masuk, saya sebetulnya lebih pengen menceritakan pengalaman saya dari saya masih muda, sekarang juga sih masih muda gitu ya, sampai Pak William sudah matang ya, Pak William. sampai sekarang muda. Gitu, maksudnya sampai akhirnya Pekan Melek Sehat Mental ini ada gitu. Dan itu selama perjalanan saya menemukan sebuah panggilan, sebuah misi yang mungkin buat sebagian orang suka banyak yang was-was karena saya susah ketemu misi gimana, saya sampai sekarang belum ketemu makna hidup saya. Ternyata banyak yang di hasil survei kita menunjukkan itu, kita belum ketemu, saya belum ketemu. Dan ternyata ya jangan khawatir karena
selama kita punya kepekaan, selama kita punya kita tidak terburu-buru, kita lebih aware terhadap pengalaman hidup kita, kadang-kadang itu bisa ketemu. Jadi itu yang saya mau share bagikan di sini, yang mungkin nanti Bu Laila bisa banyak bercerita juga melihat dari pengalaman hidup saya gitu ya. Nah, yang saya mau share adalah dimulai dari foto ini. Saya cuma bagi foto-foto doang nih teman-teman. Pengalaman perjalanan makna saya dimulai dari foto ini. Ini adalah foto pertama kali saya masuk kuliah sebagai mahasiswa baru. Itu masih dengan name tag segede gaban, itu bukan name tag itu namanya. Kayak, nah ini teman-teman bisa temuin saya kan yang mana? Itu tuh. Ayo di mana Bapak Ibu? Ada yang mau coba nebak? Ada yang topi merah, bukan dong yang topi merah. Topi merah itu cewek deh. Saya itu yang ini nih. Itu tuh kiri. Ya, betul. Baju merah. Topi biru katanya. Iya, betul, topi biru. Jadi saya dimulai dari maba, waktu saya maba. Nah, kenapa saya bilang cerita saya dimulai dari ini? Karena ini adalah maba saya ketika penerimaan masuk kuliah di Atmajaya, yang sebetulnya saya nggak mau, teman-teman. Saya seumur hidup sebelum saya memutuskan kuliah itu saya adalah orang yang selalu mendapatkan apa yang saya mau ketika saya berusaha untuk situ. Jadi ketika saya masuk dari SMP mau masuk ke SMA, saya pilih SMA salah satu yang terbaik di Jakarta. Saya sebetulnya nggak bisa masuk ke situ karena nilainya tidak mencukupi, tapi hanya dalam sekitar satu semester saya mengusahakan itu saya masuk. Saya selama ini mau masuk jadi ketua OSIS, saya masuk situ, saya usahakan, saya dapat. Jadi sejauh itu saya dapat terus gitu. Dan ketika saya mau kuliah, saya memutuskan saya mau masuk ke UI waktu itu. Saya mau jadi bagian si jaket kuning. Nah, saya mau masuk ke sana tuh. Saya mau belajar psikologi, saya udah tahu. Saya udah berusaha banget, bla 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 bla. Nah, sambil mikir, tapi kan UI itu belakangannya. Jadi pilih universitas lain swasta yang bisa menampung saya. Apa ya gitu kan, nyari-nyari Untar atau apa gitu yang ada psikologinya. Ada sih banyak, tapi kalau udah bayar kepilih sama universitas negeri, duitnya nggak balik semua gitu, mahal gitu. Atmajaya kasih duitnya, kalau kita kepilih boleh dibalikin semua. Ya udah pilih Atmajaya. Marketingnya bagus padahal, pintar. Karena kan kepilihnya nggak mungkin berapa banyak, paling cuma berapa persen doang. Akhirnya saya masuklah Atmajaya karena memang pikiran saya nggak mau masuk Atma gitu kan. Udah masuk Atma, masuk dulu, pas masuk masih dengan keinginan untuk ke UI, masuklah ke dalam sebuah Atmajaya, di mana ospeknya itu bukan berupa ospek. Ospeknya adalah dalam bentuk psychological training kali ya. Training ya gitu, dalam bentuk training gitu kan. Dalam bentuk training yang sudah disusun dengan gaya yang sangat humanis. Dalam bentuknya ada kakaknya di situ sebagai mentornya, sebagai coachnya, kita diajarkan di debriefing apa yang kita alami. Semuanya tidak ada tuh galak-galakan, teriak-teriakan, bahkan kita di akhir nggak boleh manggil kakak, harus manggil nama untuk semua senior. Jadi saya langsung kayak pas ketemu itu kayak pengalaman menarik apa ini? Kok menarik banget gitu, ada kakak pendamping kelompoknya, ini bentuk apa ya? Saya sangat tergugah di situ karena di akhir itu saya kayak menemukan insight sangat banyak untuk sebuah permainan hanya melalui ditanya-tanya apa ini gitu. Nah, tapi di hati saya tetap untuk UI gitu kan. Oh, oke. Kemudian saya masuklah, kemudian sampai akhirnya pengumuman. Padahal saya untuk masuk UI itu saya sudah selama musim liburan, saya nggak liburan sama sekali. Saya belajar mati-matian di program pembelajaran itu ya. Saya ngeles atau apa, saya lupa namanya apa gitu ya. BTA. Iya, itu betul. Nah, saya belajarin terus berbulan-bulan, saya ngerjain, saya latihan, saya sampai masuk gitu kan. Pengumuman waktu itu diumumkan. Ada pertama kalinya kalau nggak salah menggunakan internet. Pertama kalinya saya buka dong nama saya, cari di internet malam-malam. Saya masih ingat banget di kamar saya masukin nomornya saya pencet, cek, nggak ada. Saya pencetan lagi, cek, nggak ada. Saya refresh, nggak ada. Saya ingat banget saya malam itu nge-refreshin 15 kali di depan komputer tuh, berkali-kali, sambil tiba-tiba SMS masuk dari temen, gue kepilih, gue masuk, di telepon kayak gitu. Saya bilang nggak ada. Tapi yang saya rasakan apa? Ya udah, mungkin internet masih belum stabil, besok aja. Pagi-pagi saya beli koran Kompas. Saya beli koran Kompas di halte, kemudian saya masuk ke dalam kampus Atmajaya sambil buka koran. Nyariin nama saya.
nggak ada. Terus sambil saya nyariin itu sudah mulai denial masih terjadi itu. Proses grieving mulai berjalan. Denial masih terjadi kayak kok nggak ada ya, aduh kok nggak ada. Mungkin belum kali ntar sore punya kali ada kali gitu ya. Iya. Sambil pas lagi kayak gitu ada yang lewat. Senior angkatan atas. Nah, angkatan aja bilang, nah ini calon-calon sakit hati ini. Gitu. Saya ingat banget. Lewat. Nah, tapi akhirnya sorenya apa? Saya memutuskan untuk beli lagi ke halte lagi, beli suara pembaruan sekarang sore. Baca lagi, cari lagi nama saya. Nggak ada. Saat itu mau nggak mau saya memilih, ya sudah. Dan saya benar-benar terpukul banget. Pertama kali saya terpukul banget dalam hidup saya bahwa saya nggak dapat apa yang benar-benar saya perjuangkan. I see. Saya benar-benar drop sampai berapa lama, tapi saya tetap akhirnya terngiang-ngiang setelah mengikuti belajar itu, saya terngiang-ngiang dengan apa yang saya terima pertama kali di Atmajaya. Akhirnya saya memutuskan tahun depan saya harus ikut itu, bagian dari itu. Saya ikut itu, bagian dari itu. Saya pertama kali mengalami yang namanya training for trainer untuk mereka yang mau terjun ke dalam penerimaan mahasiswa baru. Saya belajar, saya menemukan menarik sekali ya, gitu. Akhirnya saya mulai belajar dan saya mulai ikut ke perusahaan luar. Saya magang gitu loh, freelancer. Saya ikut di 2006 kalau nggak salah ini. 2006 kurang saya mulai karena saya menikmati apa yang saya terima di sebagai mahasiswa baru. Saya akhirnya mulai belajar dan saya mulai menarik apa nih kok senang ya, seru. Saya mulai keluar saya ikut satu biro gitu yang dia adalah salah satu yang penerima apa ya, license untuk ngebawain quantum learning network. Jadi saya juga diajarkan quantum learning. Jadi saya ikut di situ kok saya menemukan kesenangan. Wah, saya senang banget ikut ini ya, kegiatan seperti ini, kegiatan belajar seperti ini. Saya temukan itu dan di Atmajaya sangat banyak seperti itu. Dan sampai akhirnya saya mulai menerima, ya sudahlah nggak apa-apa di Atmajaya seru gitu. Nggak bisa dapat jaket kuning, jaket oranye deket lah gitu, kuning dikasih merah sedikit gitu kan ya. Nah, jadi jaket oranye kan. Akhirnya saya mengikuti satu kegiatan lagi sekarang dengan fakultas. Setelah berapa lama saya ikuti dengan fakultas, saya harus memberikan program training ke mahasiswa-mahasiswa, ke sekolah-sekolah yang berkekurangan. Jadi prasejahtera, sekolah miskin di Jakarta. Di mana di situ saya menemukan banyak banget pengalaman-pengalaman yang saya nggak bisa temukan sebagai orang yang mempunyai privilege di Jakarta, hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Saya masuk ke sekolah-sekolah mereka, saya masuk ke rumah-rumah mereka untuk melakukan assessment. Saya melihat tempat tinggal yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Saya menemukan kebiasaan-kebiasaan yang nggak pernah saya temukan sebelumnya. Di awal kalau melatih mereka nih, mereka pas makan siang, mereka tuh banyak yang ketakutan ngambilin daging dimasukin ke kantong. Karena banyak dari mereka yang akhirnya banyak bekerja sebagai pemulung atau apa di pagi harinya. Jadi mereka didapatkan privilege untuk diambil oleh Pemda, kemudian diberikan pelatihan kerjasama dengan Atmajaya. Saya ikut sebagai salah satu kakaknya di sana lah. Nah, saya menemukan kayak gitu yang awal-awal bikin saya stres gitu. Karena apa? Mereka taruh makanan banyak-banyak. Saya tanya kenapa bawa makanan? Ayam ditaruh di kantong jaket. Dia bilang, siapa tahu nanti nggak enak kak, siapa tahu nanti nggak ada lagi. Kan agak nyes ya gitu ya, saya dengar kayak gitu ya. Betul. Yang ternyata makannya itu berlimpah. Sampai akhirnya gara-gara berlimpah, malam itu mereka pulang ke kamar masih bawa makanan. Ayam ada, rolade ada di kantong jaket. Yang ada timpuk-timpukan, perang timpuk-timpukan makanan. Itu sampai kadang-kadang saya kesel banget gitu. Karena mungkin beda budaya, beda apa, jadi pas mau melatih mereka kesel banget. Tapi pas di akhir pulang, saya menemukan apa yang tidak saya temukan ketika di sini. Di sini saya menemukan kesenangan, di sini saya tersentuh. Karena pas pulang banyak anak-anaknya yang pelokin saya, bilang, Kak terima kasih, selama 3 hari ini saya nggak pernah menemukan pengalaman dihargai seperti ini. Wow, saya aja mau nangis lagi nih. Saya masih ngerasa banget tuh zaman itu. Semua pada kayak gitu, saya sampai pertama kalinya saya membantu sesuatu dan saya nangis gitu. Kesan itu masih ke bawah sampai sekarang. Dan itu saya pada saat itu saya merasa bahwa saya tahu apa yang saya mau. Saya tahu kenapa saya ada di Atmajaya gitu. Akhirnya sejak saat itu saya selalu berkegiatan dan bahkan saya bersama beberapa teman membuat sebuah UKM untuk mahasiswa, yaitu UKM tentang pelatihan. Karena pelatihan inilah yang memove saya gitu.
Singkat cerita adalah akhirnya saya membuat sebuah biro Aitra Learning Center di tahun 2008. Logonya kayak gini loh teman-teman dulu gitu. Bersama 3 teman saya gitu ya. Masih muda, nggak ada kepikiran mau buat. Tiba-tiba dideketin sama mantan guru saya di SMP. Dia bilang, mau nggak kasih training? Training oke. Pas ketemu ternyata trainingnya dia bilang, nama timnya apa? Mikir dong, nama tim apa nih? Terus langsung ngomong, geng, gimana kita bikin aja yuk gitu ya. Walaupun akhirnya setelah itu kita bikin jadilah nama Aitra. Aitra artinya dari bahasa Latin masa depan langit yang cerah. Karena kita percaya masa depan kita adalah seperti langit yang cerah. Nah, kita buat walaupun ini seperti cerita band dari bertiga, yang tersisa cuma saya gitu kayaknya. Nah, sisanya mereka mengambil keputusan hidup mereka menemukan jalan hidup mereka, misi mereka, panggilan mereka masing-masing. Yes. Nah, tapi setelah lulus, saya kerja. Saya memutuskan kerja. Karena apa? Ternyata membuka biro, walaupun senang, nggak punya duit, teman-teman. Gitu. Di saat saya bekerja, saya butuh duit. Gitu. Akhirnya saya memutuskan bekerja di Dankos, di Kalbe. Kerja di situ, saya berterima kasih sekali. Saya diberikan banyak kesempatan bahkan oleh direkturnya untuk pertama kalinya menjadi supervisor yang diperbolehkan membawakan training untuk para training internal. Jadi selama ini untuk proyek yang sama selalu diberikan kepada para vendor, tapi waktu itu pertama interview terakhir ditanya, oke, kamu oke buat masuk di sini bekerja, ada nggak yang kamu harapkan? Saya ngomong, saya ingat banget di depan itu, saya bilang, kalau saya boleh berharap, satu hal adalah waktu itu ada direkturnya, ada site head-nya, ada atasan saya juga. Saya bilang kalau boleh diperbolehkan, dipercaya, saya akan sangat senang sekali jika saya diizinkan untuk membawa sebuah pelatihan di tempat ini. Akhirnya saya diberikan gitu. Ini adalah proyek terakhir saya sebelum saya akhirnya mendapatkan beasiswa. Nah, yang menarik apa? Saya menemukan pengalaman yang menarik banget, yang sangat menyenangkan sekali bekerja di sini. Saya betah banget, luar biasa, sampai terlihat gemuk gitu ya. Betah sekali, seneng banget untuk bekerja di situ. Tiba-tiba saya dapat telepon dari kedutaan besar Cina, dibilang saya dapat beasiswa ke Cina. Bingung nggak tuh? Kak William, 3 menit. Oke. 3 menit lagi. Kebut. Saya akhirnya pergi ke Cina. Tapi saya menemukan pas saya pergi ke Cina ini, saya menemukan satu hal, yaitu apa? Saya mendapatkan sebuah jalan yang saya nggak bisa dapatkan sama sekali, yaitu apa? Saya dikasih kesempatan untuk duduk dan diem. Selama 1 tahun, menurut saya itu ya, kalau banyak orang yang bilang, kamu udah pergi ke Cina, pulang nggak bisa ngomong bahasa Cina lancar, buat apa? Kamu ke Cina pulang jadi pengajar, buat apa? Nggak ada ngomong bahasa Cina. Tapi saya menemukan, kalau saya waktu itu saya nggak pergi ke Cina, pertanyaan di kepala saya itu nggak bisa tersort sampai sekarang, yaitu apa? Saya diberi waktu 1 tahun untuk berpikir, saya pulang lanjut kerja sebagai karyawan atau saya pulang melanjutkan Aitra Learning Center. Oke. Kamu maunya apa? Saya setahun tuh mikir, terus saya setahun mikir, sampai akhirnya saya memutuskan bahwa saya harus lanjutkan Aitra Learning Center. Saya bersama teman-teman kumpulin uang, sewa kantor pertama kalinya. Itu ada Jessica pertama kali gabung. Dan sampai akhirnya ketemu mikir kayak gini. Sampai akhirnya Jessica pas sudah gabung nanya-nanya ke kita, Kak, SB, Jessica manggil saya SB. Nggak pernah manggil kakak. Ya, B, boleh nggak bantuin gue? Kenapa? Ternyata dia ada kerjasama, dapat menang kompetisi Berani Mengubah bersama Panji Pragiwaksono dan Coca-Cola Indonesia untuk memberikan sesuatu pemuda berani mengubah. Nah, dia menang dalam kategori apa, Jess? Kesehatan dan gaya hidup. Kesehatan dan gaya hidup. Nah, di saat Aitra masih kebingungan, sebetulnya kita itu biro seperti apa sih? Intinya apa sih? Pesannya mau kita ngomongin apa sih? Kita lagi kebingungan, Jessica ngebawa ini. Bantuin gue dong buat bikin trainingnya, workshop, karena gue pengennya kayak gitu. Nah, dan buat di gaya hidup ini, kesehatan dan gaya hidup ini, dia bawa dari skripsinya yang tentang depresi. Jadi bagaimana supaya membantu orang yang di sekeliling orang yang depresi itu bisa lebih kompeten untuk bisa mengelola emosinya dan menjadi supporting system. Bawa itu dong, ya udah kita bikinin, tahu deh kurang lebih seperti apa. Terus pas ketemu sama meeting sama orang-orang marketingnya bilang, itu nggak menjual. Kan namanya juga masih Coca-Cola, jadi mereka harus ngejual itu. Dan kebetulan Coca-Cola dia punya itunya apa tentang? Temanya apa?
a kind of happiness ya, Iya, sekalian kebahagiaan. pokoknya Kalau ada nggak ngomongin salah. tentang bahagian. Dia bilang Iya, kenapa nggak betul. dijual kebahagiaan aja? Ya udah bikin training workshop tentang kebahagiaan. Nah itu saya bingung banget. Kebahagiaan gimana cara dibuat training ya? Kan Iya, kebahagiaan kan training itu harus ada kompetensi ya. Gimana cara bahagia itu kompetensi? Kan kebahagiaan itu yang saya pahami adalah sesuatu yang kita rasakan, hasil dari sesuatu, bukan sebuah kompetensi atau apa-apa. Nah saya bingung tuh. Nah saat itu saya mulai nyari-nyari tentang literasi, tentang kebahagiaan, ketemu beberapa tentang positive psychology. iya. Saya mulai cari-cari ke sana ke sini, dapat buku dari Shane Acker pertama kali, kemudian saya mulai menghubungi beberapa orang yang saya temukan suka ngomong di internet tentang kebahagiaan, tentang positive psychology. Dia bilang, boleh nggak tolong dong, saya di Jakarta nih, saya nggak pengen buat ini di Indonesia, tapi saya nggak punya sumber untuk data penelitian atau apa, boleh nggak? Saya kirim ke semua aja gitu, ada 2 yang bales. Dia kirimkan saya si penelitiannya dan kawan-kawannya. Saya merasa bahwa saya kesepian, karena apa? Di Jakarta nggak ada yang membahas ini, saya mau diskusi juga nggak ada. Tapi akhirnya Aitra punya tulang punggung. Kita sejak saat itu tahu, yuk kita bahas kebahagiaan. Karena kita ada positive psychology. Maka kita berusaha setiap tanggal 10 Oktober kita bikin sesuatu. Nah, akhirnya kita bikin 10 Oktober itu bikin tentang Hari Kebahagiaan. Hari Kesehatan Mental untuk bahas kebahagiaan melalui apa? Acara lah bersama para komika ini. Kebetulan Jessica adalah komika. Komikus tuh penggambar, saya pelawak. Salah, ya. Ada Jessica, komika. Akhirnya kita ngadain yuk, bikin tentang Hari Kesehatan Mental, tapi melalui komedi dengan Kompas TV. Wah, besar-besaran, ngadain bikin. Tapi ternyata orang yang datang itu cuma ingatnya bagian lawaknya doang. Iya, betul. Udah bagian lawak ya, terus ini bukan strength-nya kita ngadain acara kayak gini, kita rugi 40 juta. Iya. Perusahaan yang berpikir untuk maju, uang dari kocek sendiri-sendiri, pemuda-pemuda ngumpulin rugi 40 juta. Babak belur, kayak udah nggak tahu, hampir bubar Aitra saat itu. Tahun depannya mau bikin lagi, semangat lagi, nggak apa-apalah, pantang nyerah, pernah gagal nggak apa-apa. Bikin lagi, rugi 8 juta. Ternyata orang masih ingatnya cuma lawakannya doang. Kita baru ngeh, itu bukan cara yang tepat untuk mengedukasi masyarakat. Hampir bubar, hampir apa, dan ini 2014 ingat banget. Iya. Emosi, masalah banyak banget. Akhirnya apa? Aitra udah rugi, belum balik dari utang, harus bayar ono ini, nggak punya kerjaan gara-gara apa? 2014 lagi panas-panasnya, ekonomi lagi jatuh-jatuhnya. Pemilu. Kita pemilu, 10 ganti bulan ini juga ya, ganti kurikulum waktu ya, itu. 10 bulan nggak ada kerjaan, itu mau nangis banget, mau bener-bener mau nangis, mau senangis-nangisnya. Tapi di tengah-tengah saya berpikir kayak, buat apa saya nangis-nangis gini gitu. Saya tiba-tiba di rumah saya ada satu orang MLM datang berusaha mendekati ayah saya. Tapi saya justru mendapatkan tamparan di tengah-tengah dia ngomong kayak gitu. Dia bilang tentang namanya teori kepantasan. Bahwa orang itu hanya dibukakan pintu ketika dia pantas. Saya sadar, saya mikir. Langsung kata-kata itu kayak nancep di kepala saya mikir. Aitra, saya mau menjadi biro yang dipanggil banyak orang, dipercaya banyak orang, saya sendiri kayak belum pantas dipercaya. Saya masih muda, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya ilmu apa-apa, saya cuma baca baca ini doang, saya masih S1, apa yang harus saya lakukan? Karya aja nggak punya. Akhirnya saat itu saya rajin buat karya, saya ngetik sedikit-sedikit, jadi lumayan banyak, dari diketawain sampai akhirnya saya bisa bikin buku. Bikin buku inilah yang kemudian akhirnya saya dari gara-gara buku ini saya jual bikin banyak-banyak. Teman-teman nggak laku sama sekali. Ini sebetulnya marketing yang sangat salah ya. Bikin buku dengan semangat, ayo cetak berapa banyak, 2.000 aja nggak apa-apa. Nggak laku. Mau nangis juga itu. Saya keluarin duit sendiri. Ya luar biasa lah gitu ya. Akhirnya nggak laku teman-teman. Nggak laku. Tapi menariknya apa? Karena ya ini pelajaran lah ya. Tapi paling tidak ada yang beli juga. Yang beli saya jual di Gramedia nitip dari 2.000, yang kebeli cuma 300. Saya jual pelan-pelan sendiri. Tapi menariknya dari 300 orang ini, yang menarik adalah setiap yang baca saya banyak banget terima feedback, ada yang kirim DM atau apa, Twitter waktu itu lebih banyak bilang kayak ini buku bagus banget dan kawan-kawan. Akhirnya
memberikan saya semangat untuk maju lagi. Dan menariknya apa? Dari 300 itu ada satu yang beli itu adalah produser TV. Ditanya, dia telepon ke saya tertarik dari buku yang dibaca. Mau nggak buka acara di TV saya sendiri? Wah, TV apa ini? TV-nya dari mana? Damai TV. Apa Damai TV? Bukan Damai TV. Nah, Damai TV. TV apaan tuh? Ya, adalah gitu. Pokoknya TV-nya butuh pakai parabola baru ketangkep gitu ya. Jadi di nasional biasanya nggak ketemu kalau yang di Jakarta atau apa, harus di daerah-daerah yang pakai parabola. Damai TV. Mau nggak? Ya udah dah, nggak apa-apa. Dibayarnya apa? Nggak ada bayaran sini, cuma bentuk kerjasama aja. Jadi bisa jual nama. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi akhirnya saya masuk ke situ. Dari masuk situ, nggak entah lama-lama ada juga teman saya mulai bekerja di AHM, di mana dia baca, ada yang baca, dia ngundang saya, mau nggak share di sana? Dibayar dengan ucapan terima kasih dan makan siang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi akhirnya udah mulai beberapa tempat dan juga ternyata akhirnya masuk ke The ITV beneran. Saya mulai dipanggil beberapa kali, saya mulai ada portfolionya berkembang, dan saya mulai akhirnya bisa mulai ke beberapa perusahaan walaupun dari masih nggak dibayar sama sekali. Tapi akhirnya bisa berkembang. Sampai itu nggak usah nontonin lah ya. Sampai satu hari ketemu dengan Bu Laila pertama kali. Wah. Iya. Di Jakarta waktu itu baru saya ketemu, tiba-tiba kok di Facebook ada ngomongin positive psychology di Indonesia, apa nih gitu. Terus dibilang ada mau ketemuan buat semua antusias positive psychology di sini. Saya datang karena dekat kantor. Saya pertama kali ketemu dengan Bu Lela di situ ada. Saya bilang, wah akhirnya perasaan saya waktu itu adalah saya nggak sendiri. Ternyata di Indonesia ada yang bicara tentang positive psychology. Dan di sini akhirnya banyak kebentuk asosiasinya. Setelah itu 1 tahun kemudian bagi-bagi buku. Kita saling share buku di Google Drive, masih ingat banget. Saya downloadin, wah saya bisa banyak baca gitu. Itu menarik banget. Jadi dari situ saya mulai ketemu dengan Bu Laila. Dan akhirnya saya juga karena mulai semakin sering berbicara di depan umum dan saya mulai lebih matang karena banyak baca lagi tentang positive psychology, saya mulai memperjuangkan bicara tentang happiness paradox sampai akhirnya dipanggil TEDx. Nah, ini memberanikan saya membuat buku baru lagi yang akhirnya jadi Finding Sustainable Happiness, dan aminnya kali ini bisa di bestseller di beberapa tempat. Wow, keren. Dan akhirnya saya mulai berpikir, yuk kita ngadain yang namanya apa? Ngadain lagi buat merayakan Hari Kesehatan Mental, tapi kali ini pendidikan deh sifatnya ya. Nah, karena offline tapi yang datang cuma sedikit, gak banyak. Saya juga bingung kayak kita kalau kayak gini sampai kapan ya nyebarin pendidikannya. Tapi paling enggak kayaknya arahnya udah bener bahwa yang kita sebarkan adalah edukasi biar mata orang kebuka. Kita undang Bu Laila waktu itu untuk membicarakan tentang mindfulness dan kekuatan karakter. Yang datang semuanya psikolog. Saya juga mikir, ini psikolog mah gak perlu disuruhin tentang melek sehat mental, mereka yang melaksanakan nih gimana caranya ya. Tapi kalau untuk umum, orang suruh datang bayar, kayak mereka masih nggak mau. Nah di tengah-tengah itu sambil kita mikir, kita sudah mulai latihan, yuk kita bikin aja deh, kalau nggak podcast deh yuk. Nah menariknya selama saya latihan podcast, saya berlatih untuk ngomong di depan umum tanpa ada orang sama sekali. Saya sebagai di ITV ngomong dengan kamera tanpa ada orang sama sekali. Jadi tiba-tiba kena pandemi, di mana semua kegiatan berubah ke webinar. Ngomong sekarang nggak ada kamera, nggak ada orang, cuma depan kamera, bisa nggak? Bisa, lebih lancar. Jadi kayak ya udahlah, kayak udah biasa. Ternyata bisa loh, ada masanya membantu saya hari ini belajar. Dan ketika pandemi ini, saya menemukan bahwa kok semua orang pada ngomongin tentang kesehatan mental ya, semuanya kayak merasa terdorong. Terus semua orang udah mulai kenal Zoom. Semua orang bisa gratis ikut Zoom gampang, dari mana aja, nggak usah dari Jakarta doang kalau offline. Dan kalau kita ngumpulin orang, mereka semua yang tidak, dan karena ini Zoom bentuknya bisa nggak usah berbayar, ya gampang-gampang aja. Kenapa kita nggak bikin ini aja yuk, supaya lebih luas. Dan akhirnya sampai saat ini 1.000 orang lebih bisa belajar, 1.000 orang lebih bisa ngedengerin, dan semoga 1.000 orang lebih ini bisa kasih tahu ke satu orang lagi, jadi 1.000 orang lagi, yang secara gratis. Kita bisa meningkatkan apa yang saya harapkan dulu, apa yang saya temui dulu, apa yang saya jalani dulu. Pada waktu itu saya nggak ngerasa itu kemana-mana, bahkan sempat membuat saya mau menyerah. Tapi saya berasa ya udah kita jalan aja. Dan setelah sekarang saya nengok ke belakang, setiap jalan itu menunjukkan satu titik
Dan saya baru menemukan bahwa ini memang makna saya untuk harus ngelewatin setiap kejadian itu untuk bisa sampai di titik ini, ketemu dengan teman-teman semua. Dan saya tahu titik saya ini belum selesai. Dan ketika saya datang ke depan, ketika saya mungkin ada belokannya yang harus saya ambil, mungkin saya juga nggak ngerti di saat itu. Tapi kalau saya mau dengan open-minded, saya bisa merasakan, saya bisa dengan mindfulness ngejalani, mungkin setiap titik itu akan membantu saya menemukan sebuah gambaran yang lebih besar, sebuah panggilan hidup yang lebih besar. Dan memang ini mungkin jalannya tentang ketika apa yang saya mau itu bisa nyampe. Dari seorang mahasiswa yang menyesal masuk universitas, sampai akhirnya bisa membuat Pekan Melek Sehat Mental dengan 13 pembicara lainnya, itu adalah sebuah perjalanan makna yang menurut saya ketika jalani itu nggak mudah. Dan saya rasa perjalanan makna itu juga teman-teman jalani dengan berbeda. Tetapi yang penting open-minded dan kita bisa merasakan apa yang kita jalani. Dan kita dengarkan dari Bu Laila. Itu sedikit cerita dari saya perjalanan makna saya. Nggak sedikit Pak William, satu ceritanya wow banget, memang harus diakui gitu ya. Karena perjalanannya sangat menarik. Tadi yang komen juga ada tadi bilang, siapa ya tadi, kalau dengerin ceritanya Pak William tuh kayak roller coaster katanya. Dan aku tertarik dengan kalimat terakhirnya Pak William bahwa setiap jalan itu ketemu titik yang akhirnya nanti akan nyambung jadi sebuah gambaran kalau dilihat dari jauh itu apa gitu ya. Apakah betul sebenarnya pencarian makna ini seperti ini ya Bu Laila ya? Apakah semua orang akan mengalami hal itu atau seperti apa Bu Laila? Iya, tadi yang pertama ketika kuliah tadi ya Pak William tadi kan sempat keluar gitu kan, sempat keluar mencari aktivitas yang terus terharu tadi. Iya. Nah itu sebetulnya satu langkah strategis untuk membuat makna yang jenisnya belonging. Oh, oke. Gitu. Yang di belonging itu ada yang namanya ini. Jadi kita menemukan apa yang kita inginkan di tempat yang di luar yang biasa kita kerjakan. Jadi mencari kelompok positif untuk kita. Jadi yang mencari kelompok positif yang di kita di luar, tapi di luar aktivitas kita rutin gitu. Nah itu salah satu cara di belonging. Belonging itu salah satu cara. Gini, ada 5 step gitu ya. Kalau di toolkits-nya gitu, ada 5 step, ada 5 cara. Di masing-masing cara ini ada beberapa hal yang bisa dikerjakan. Nah, yang di belonging, yang cara satu namanya belonging ini adalah caranya kayak Pak William tadi untuk mencari makna. Gitu. Nah nanti tuh kita sedikit bahas, tapi mungkin nggak semua di tips di sesi tertentu. Oke, siap. Di situ. Oke, nah, mantap. Nah kalau yang dapat cerita, senang juga saya dapat cerita dari Pak William. Ternyata kita agak mirip-mirip gitu ya, agak mirip-mirip. Cuman mungkin ada bedanya kalau Pak William itu kan gigih untuk mencapai sesuatu gitu. Betul. Ada goalnya mana, dia gigih mencapai sana. Yeah. Nah kalau saya beda, saya adalah gigih pada hari itu. Ada bedanya. Okay. Jadi saya gigih tiap harinya. Saya gigih aja, pokoknya saya penting usaha maksimal tiap harinya. Saya tahu ada goal di sana, tapi saya nggak mikir di sana. Saya harian-harian aja gitu. Jadi ada bedanya di situ. Tapi jalan hidupnya kok jadi mirip-mirip ya Pak William? Menarik makanya. Kok jadi mirip-mirip. Jadi saya lulus SMA itu keluarga saya habis bisnisnya. Jadi dan saya pengen kedokteran atau farmasi. Jadi pilihan saya itu farmasi atau kedokteran. Nggak diterima di UGM. Jadi sama, nggak diterima di UGM. Cuman waktu itu saya pikirnya karena saya salah kode, karena saya kan ambil tesnya di Undip, jadi salah kode. Saya pikir salah kode aja karena saya pakai kode Jogja, harusnya saya pakai kode Semarang. Jadi saya masih ini salah kode aja gitu. Oh iya. Saya nggak kuliah lagi loh 1 tahun. Jadi saya tunggu, karena saya pengen banget farmasi, karena saya senang kimia kan. Jadi saya bener banget. Dari tahun berikutnya saya persiapkan selama 1 tahun setiap hari. Dan saya tuh ranking di kelas itu termasuk selalu masuk 5 besar gitu ya. Sekelas saya itu masuk 50% di universitas ternama semua. Karena saya masuk ranking, saya nggak diterima. Jadi semua orang mikir, oh itu salah kode, termasuk saya. Oke. Saya persiapkan 1 tahun, ternyata juga nggak diterima juga. Oke. Walaupun ketika saya lihat, kimia saya 100% loh bener. Tapi yang lain saya nggak ngerti nih. Jadi saya bingung, tapi saya nggak seperti Pak William gitu ya. Pak William tuh banyak ini, saya nggak, saya gerak aja gitu.
Saya gerak aja gitu ya, sudah saya gerak aja. Dan karena kebetulan teman-teman tuh banyak yang menyurati saya, nggak laki nggak perempuan, teman sekelas saya. Jadi kayaknya mereka mensupport saya gitu. Iya. Jadi agak beda Pak William, tapi ada banyak kayak gitu ya, ada beda gitu. Nanti ternyata ada hikmahnya, baru saya ketemu ketika saya masuk ke perusahaan. Jadi saya lulus kan lebih cepat karena saya ambil akademi kan. Jadi sekolah psikologi S1 itu setelah saya jadi regional manager, setelah saya punya anak 2. Jadi saya belajar psikologi itu setelah punya anak 2, anak saya umur 1 tahun, saya baru sekolah lagi S1. Oh, luar biasa, mantap. Jadi sebelumnya saya akademi, terus saya masuk perusahaan, kebetulan cepat naiknya promosi jadi manajer itu nggak ada 2 tahun, usianya masih 24 tahun, cepat sekali, karena saya ternyata mengembangkan strength. Nah, nanti kita bicara strength ya, karena nanti di meaning itu ada strength. Jadi saya baru mengerti, jadi saya perjalanan panjang itu ternyata semua ada di psikologi positif gitu. Itu saya nggak ngerti kan. Jadi saya melakukan refleksi, saya mengembangkan strength saya, dengan saya cara melakukan evaluasi. Begitu ada ketemu psikologi positif, ya elah ini dulu aku melakukan ini semua gitu. Sama Bu, sama saya juga pas ngebaca itu membuat saya tertarik. Iya. Jadi ternyata positive psychology itu udah menyiapkan semuanya termasuk meaning. Gitu. So, nanti strength ada di situ gitu. Kita belajar ada di situ. Jadi sebenarnya jadi teman-teman yang belajar psikologi maupun tidak itu bisa belajar dari mana saja. Saya justru setelah punya anak 2, anak umur 1 tahun, saya ambil sekolah S1. S1 lulus kesenangan gitu, cinta psikologi gitu. Jadi terus S3 pun saya tetap bekerja. Jadi saya kayak Pak William. Jadi setelah di perusahaan karena saya itu posisinya sudah orang pusat yang ditaruhkan di daerah, sudah diada-adakan posisinya, karena saya nggak mau pindah Jakarta. Karena suami nggak mau ke Jakarta. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Nah, ketika keluar itu purpose in life saya berbeda lagi. Nah, nanti kita bicara purpose in life yang ada di meaning gitu. Jadi purpose in life itu bisa ada beberapa kali setiap periodenya. Nah, nanti kita masuk ke sana ya. Menarik buat teman-teman yang sejauh ini mendengarkan, udah ada 2 kata kunci ya, purpose sama meaning itu 2 hal yang berbeda, artinya bisa kita gali-gali nih setelah ini sama Bu Laila ya Bu ya. Oke, mari Bu, lanjut. Oke, berarti sekarang saya masuk slide atau ngomong dulu nih? Mau masuk slide boleh Bu? Sambil nanti cerita lagi gitu ya. Boleh, tentunya. Tapi saya senang tadi sharingnya Pak William, ternyata banyak gini. Banyak orang ternyata itu semua itu berjuang gitu. Berjuang. Termasuk saya sekolah S3 itu adalah saya tetap bekerja. Jadi saya tidur lewat travel, karena saya punya anak kan. Iya. Anak saya masih SD, jadi saya sekolah di Jogja, itu saya naik travel, tidur malam di travel, sampai Jogja, kuliah, saya balik lagi. Saya nggak cuti sekolah S3 itu. Tapi buktinya 3 tahun juga bisa selesai. Artinya kan tergantung kita memanage-nya kan. Iya, betul. Terutama bagaimana memanage emosi positif itu. Gitu. Nanti kita masuk bagaimana meaning itu terkait dengan emosi positif. Jadi menarik. Sekarang saya masuk ke emosi positif dulu ya. Ya, mantap. Ini, ya. Seru banget ini. Oke, saya masuk ke... Jadi kan tadi yang diceritakan Pak, sudah ya? Sudah. Tapi belum di di view-nya. Betul, present view-nya. Oke. Nah, tadi yang diceritakan Pak William, apa yang saya ketemuin gitu, sama saya berjuang dulu ketika kuliah, ketika kerja pertama gitu ya. Itu teman-teman saya kalau ketemu orang gitu, termasuk kompetitor gitu, mereka selalu mengatakan kepada saya gini, kamu mau jadi supervisor, kamu melakukan seperti itu. Padahal saya melakukan dengan senang hati. Saya happy ketika melakukan kerjaan gitu. Jadi orang lain mengerjakan A sampai B, saya mengerjakan sampai E. Gitu. Saya melakukan aktivitas lebih daripada yang lain. Nah, orang yang mengatakan kamu mau jadi supervisor ya, itu sampai dia pensiun, dia posisinya masih jadi staff. Jadi jangan mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mau melangkah, kadang-kadang itu ada suara-suara kan. Sudah suara itu kalau bagus kita dengarkan, kalau enggak kita skip aja. Jadi kita perlu melakukan itu gitu ya. Nah, ini saya senang sekali quotes ini.
kehidupan itu cuma 10% sebetulnya. Yang 90% itu adalah bagaimana kita menyikapi terhadap situasi yang kita hadapi. Nah, contohnya tadi Pak William yang saya alami, itu kan bagaimana reaksi kita terhadap pengalaman-pengalaman hidup kita yang nggak mulus gitu. Iya, Ya, betul, yang betul. nggak mulus gitu. Nah, itu sebenarnya 90%. Nah, nanti kenapa? Nanti terkait dengan bahasan kita hari ini. Ya. Nah, ini jangan pusingin tulisan-tulisan ini. Saya cuma lihat aja kuning, yang warna kuning ini. Ada stimulus emosi kan? Iya. Nah, misalnya begini, kita lagi naik kendaraan nih, terus kemudian ada yang nyalip. Reaksi kita bisa macam-macam kan? Ada yang kita bilang, ih sialan gitu. Tapi ada juga yang terus ikut ngebut nih, karena kita pengen ngejar dia. Reaksi kita bisa dua itu. Bisa reaksi yang lain kita ngomong, oh mungkin ini istrinya mau melahirkan makanya dia cepat-cepat. Bisa aja kan? Iya. Nah, di otak kita, di korteks kita, itu kita bisa melakukan apa? Kita bisa mengelola informasi yang masuk menstimulus kita itu dengan cara yang berbeda kan? Reaksi kita. Betul. Kan? Kejadiannya itu, tapi reaksi kita gimana gitu? Itu pilihan kita. Nah, pilihan itu yang paling penting. Nah, ketika kita memilih pilihan kita itu bayangin aja di belakang ini. Mempengaruhi otonomi kita, endokrin kita, perilaku kita. Apa yang disebut endokrin? Jadi kebetulan saya kimia ya, jadi senang. Reaksi di dalam tubuh kita, itu ada reaksi kimia di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita merespon situasi itu, muncullah hormon-hormon yang dirilis di otak kita. Jadi misalnya oksitoksin gitu ya, di PVC itu dia rilis gitu. Atau yang lain, itu dirilis membuat reaksi di dalam, kan dia dirilisnya di darah nih. Terus kemudian mempengaruhi seluruh tubuh kita. Karena darah kan mengalir di seluruh tubuh kita ya, dipompa dari jantung sebelah kiri, dipompa ke seluruh tubuh kita di organ-organ vital. Nah, bayangin kalau kita reaksi kita adalah seperti apa, reaksi kimia di dalam tubuh kita apa, menjadikan di tubuh kita seperti apa. Ya kan? Nah, emosi itu sebetulnya fungsinya apa gitu kan? Karena ternyata kalau kita lihat misalnya tadi kita marah nih, kesel gitu. Yang keluar apa? Mungkin ada adrenalin kan ketika kita ngejar. Iya. Nah, kalau senang tantangan nggak apa-apa, itu tantangan gitu ya. Tapi belum tentu dia selamat gitu. Orangnya jalan terus, kitanya sendiri kecelakaan kan kita nggak tahu gitu ya. Betul. Ternyata respon itu mempengaruhi banyak hal, perilaku kita, reaksi kimia di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, ini nanti yang kita perlu kulik. Jadi kenapa kok pernah jatuh cinta nggak? Pernah kan pasti? Pernah kenapa dong. Kenapa kalau jatuh cinta tuh wajahnya berseri-seri? Karena hormon-hormon positif kan yang keluar. Betul. Nah, nanti ketika cinta itu ternyata apa? Dopamin, serotonin, dan oksitoksin itu yang banyak di dalam tubuh kita. Nah, sel kita jadi lebih sehat. Tidak terjadi kematian sel, gitu ya. Makanya kok kelihatan cantik, kalau bedaan sedikit aja udah kelihatan cantik. Kalau lagi depresi, lagi stres, bedaan tebal nggak nempel, nggak jadi cantik, gitu kan. Iya, jadi, betul. itu saling mempengaruhi, gitu. Nah, sayangi pikiran kita, karena kita juga sayang kan juga tubuh kita, gitu. Jadi kita perlu menyayangi diri kita, gitu ya. Baik, nah ini ruwet-ruwet ini nggak usah lihat yang kuning aja, karena saya ingin menjelaskan itu, bahwa terjadi reaksi kimia di dalam otak kita, termasuk di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi fungsi emosi apa nih sebetulnya? Gitu kan pertanyaannya? Betul. Salah satu fungsi emosi utama itu sebetulnya energizer, menggerakkan. Contohnya ya, kalau kita takut, menggerakkan untuk lari ya. Lari secara fisik, lari secara pikiran. Nah, menggerakkan kan? Iya, betul. Kalau kita marah, menggerakkan untuk menyerang. Menyerang fisik, menyerang verbal. Jadi sebetulnya ada energizer. Nah, marah tapi nggak bisa tersalurkan. Kan jadi ngenain diri kita. Betul. Ya kan? Jadi ngenain diri kita. Karena itu sebetulnya energi yang harus dikeluarkan. Gitu. Jadi kalau emosi cinta, kan kita emosi cinta menggerakkan untuk mendekat. Baik mendekatkan secara pikiran maupun secara fisik. Kan maunya dekat-dekat aja. Mau makan ingat dia, bangun tidur ingat dia, kan gitu. Dekat secara pikiran ya Bu Laila itu ya. Iya, karena emosi salah satunya energizer memang. Jadi menggerakkan gitu. Nah, jangan salah kita menggerakkannya gitu ya. Nah, sekarang saya ingin ngasih informasi ini. Level kesadaran kita tuh ternyata panjang. Ternyata tinggi gitu ya. Dari yang malu, rasa bersalah yang paling bawah itu, sampai enlightenment. Nah, saya ingin ngomong yang masa
Gini, orang yang merasa bersalah maupun malu, itu makna hidupnya kan nanti nggak ada. Nanti kelihatan ya. Ya. Nah, orang yang rasa malah kesadarannya di level itu, makanya pernah dengar nggak orang anak SMP nggak bisa beli seragam, dibully temennya bunuh diri, gantung diri. Iya, Ada iya, kan? pernah, betul. Karena dia malu. Nah, kecenderungan kalau rasa bersalah dan malu itu untuk bunuh diri. Jadi hati-hati. Gitu. Ya, jadi hati-hati ada di situ. Nah, termasuk di Jepang itu. Kalau di Jepang itu kan kalau dia gagal dia harakiri gitu kan. Iya. Karena dia malu, rasa bersalah. Kalau di Indonesia ketangkep korupsi, ketangkep KPK, pakai baju oranye masih dadah-dadah kan? Iya, betul. Karena dia nggak malu. Oh, iya, betul. Jadi beda gitu kan. Level kesadarannya beda gitu. Jadi seperti itu, sehingga rilis emosinya juga berbeda. Saya sekilas saja ya. Nah, ini semakin tinggi terjadi, kan kita nih sebagai manusia punya ego nih. Ya kan? Betul. Nah, semakin tinggi terjadi reduksi ego. Jadi egonya itu semakin lepas. Oh, iya. Karena semakin lepas, stimulus dari luar, jadi misalnya teman yang nggak enak lah, apa segala macam, itu tidak terlalu mempengaruhi dalam hidupnya. Semakin kita tinggi gitu. Yep, betul. Nah, kenapa yang Sam tadi dia sampai bunuh diri? Ya karena dia terpengaruh dunia luarnya itu kepada dirinya besar daripada dirinya sendiri, gitu. Ya. Oke, ini sekilas. Nah, sekarang kan kita bicara emosi nih. Emosi negatif gimana? Kan Tuhan menciptakan emosi negatif sama emosi positif. Pasti kan ada manfaatnya. Ada. Jadi emosi negatif, ini, emosi positif sama negatif. Kita perlu nggak menghilangkan emosi negatif? Nggak juga. Tapi gimana kita menggunakannya? Iya, betul. Jadi gini, nah jangan sampai kita kejebak di emosi negatif. Maksudnya begini, karena rasionya, emosi positif dan negatif, itu rasionya 1:3. Jadi emosi negatif itu lebih kuat 3 kali lipat daripada emosi positif. Contohnya, kalau traveling ke luar negeri, atau traveling ke Bali, gitu kan, seneng kan, yang muncul emosi positif. Paling tahannya 1 bulan. Tapi coba disakitin orang lain. Bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, kita masih ingat terus. Nah, oleh karena itu kita perlu, kenapa emosi positif itu kita perlu bangun. Karena emosi negatif itu dia punya kekuatan 3 kali lipat daripada emosi positif. Nah, sekarang fungsinya untuk apa gitu ya? Sebenarnya emosi negatif itu punya fungsi, jadi untuk survive gitu. Jadi misalnya begini, ada ular nih, yang muncul emosi apa? Masa emosi senang kita deketin, kita dipatok dong gitu. Nah, oleh karena itu emosi negatif yang muncul yaitu rasa takut. Karena kita supaya kita berjarak gitu. Apa yang kita lakukan? Tapi jangan takut terus. Kalau takut terus, ketakutan terus kan efeknya kita nggak bergerak kemana-mana. Kita nggak bertumbuh gitu kan. Nah, itu sebetulnya emosi negatif itu punya fungsi ada di situ untuk kita survive. Termasuk ketika COVID ini, nah. COVID ini, saya nggak peduli, saya nggak takut, saya pergi ke sana nggak pakai masker. Nah, itu kan kita bisa kenal. Nah, kita perlu, kita cemas nih. Oke, cemas berarti kita aware kan? Terus kita harus ngapain? Nah, kecemasan itu jangan dibawa terus. Tapi untuk di awal aja. Supaya kita aware. Jadi, emosi negatif itu untuk di awal saja. Selanjutnya kita menggunakan emosi positif. Karena personal growth itu justru dari emosi positif. Gitu. Kalau emosi negatif itu kan macam-macam ya. Kalau marah wajahnya seperti ini, kalau sedih seperti itu, gitu kan. Nah, kalau emosi positif rata-rata sama. Karena kan biasanya senyum mukanya gitu. Iya, jadi betul. Saya ketemu Mbak Jessica, Pak William, ya gitu senyum terus gitu. Saya nggak ngerti tuh emosi positifnya lagi jatuh cinta, atau lagi gembira, atau lagi senang, saya nggak tahu. Karena modelnya kan gitu terus gitu ya. Jadi saya senang tuh sebenarnya ketemu Mbak Jessica sama Pak William tuh semangat sekali di positive psychology sejak awal gitu. Saya sebetulnya juga suatu kebetulan juga sih sebetulnya gitu. Walaupun dari awal riset saya memang ketika saya jadi gini, saya di dunia akademik itu sebetulnya belum lama, baru 6 tahun. Tapi di setengah tahun saya di dunia akademik, saya memutuskan begini. Saya maunya riset saya adalah positive psychology. Jadi payung riset saya adalah ini. Nah, itu purpose in life. Nanti kita masuk ke sini. Seperti Pak William ketika mendirikan Aitra, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, emosi itu mengenali emosi positif negatif gimana? Ada nih kalau mau ngulik lebih dalam, saya nggak ingin menyampaikan ini, tapi saya ingin menyampaikan aja bahwa kalau emosi marah atau mad gitu ya, yang muncul tuh ini nih. Muncul ini. Ingat-ingat ya,
yang keluar di dalam tubuh kita itu adalah hormon-hormon negatif yang akan merusak tubuh kita, gitu ya. Masih muda sih nggak ketahuan penyakitnya, tapi nanti kira-kira umur 30 tahun, 35 tahun muncul itu 1-2 penyakit gitu. Ya, jadi ya banyak penyakit itu muncul karena emosi kita. Ya, ada satu buku itu bagus sekali yang itu justru melihat bahwa ternyata penyakit A itu dimulai dari emosi ini. Penyakit B itu dari emosi ini, gitu. Itu jadi kita perlu mengelola emosi positif ya. Iya, Karena menarik. begini. Jadi emosi positif itu namanya Broaden-Build Theory. Jadi kita perlu mengembangkan dan membangun emosi positif. Jadi bukan cuman saya punya emosi positif, joy ini gitu. Tapi sudah berhenti situ. Enggak, tapi dikembangkan dan dibangun. Supaya apa? Supaya nanti kita punya inner power. Gitu, inner power. Sehingga nanti yang tadi happiness, tadi yang ditulis Pak William, itu sebetulnya pengembangan ini. Karena orang bisa happiness kalau dia mengembangkan itu. Gitu kan ada afeksi kan? Ini kan emosi positif. Gitu. Ini kepuasan hidup. Happiness itu kan terdiri dari 2 kan? Evaluasi terhadap kepuasan hidupnya. Oh, saya puas hidup saya dan saya didominasi emosi positif. Berarti happiness. Gitu kan? Nah, kalau juga flourishing ada emosi positif. Jadi, kalau kita lihat ini, kalau kita punya emosi positif ini, kembangkan emosi positif kita. Oh, melakukan tadi saya ikut join di acara-acara anak-anak, gitu kan? Kita mengembangkan, gitu. Terus kita membangun apa? Apa yang perlu kita bangun emosi positif saya? Ketika saya mengerjakan ini, saya sukses, saya mengerjakan yang lain lagi. Ya, itu sebenarnya mentransformasi kita ke personal growth kita. Gitu. Nanti kita masuk ke meaning dari sini. Gitu. Karena meaning itu nggak bisa berjalan kalau kita nggak punya personal growth. Oh, oke, kita menarik. Kita bisa punya personal growth kalau kita mencapai meaning gitu ya. Jadi kalau kita punya growth mindset, nah kita tinggal kan fixed mindset atau growth mindset. Nah kalau growth mindset itu akan punya dampak ini. Self esteem kita juga bagus. Jadi karakter positif kita juga bagus. Self efficacy dan lain sebagainya. Banyak ya kepuasan hidup ini kan happiness dan lain sebagainya. Nah ini adalah meaning kan, yang paling kanan. Itu ada meaning di situ. Oh, nah, kita masuk ke sini ya. Nah, oke. Jadi sebetulnya growth itu apa sih? Personal growth itu komponennya ini. Kesiapan untuk berubah. Ada situasi tadi kayak Pak William tadi dia cerita, ketika gagal ini, saya harus berubah nih, saya mesti nulis nih. Tadi kan ada fase itu. Oke, berarti ada kesiapan berubah. Jadi sebetulnya personal growth itu akan muncul itu ketika dia ada kesiapan berubah. Kemudian merencanakan. Terus Pak William tadi kan merencanakan. Terus menggunakan, saya ini punya kekuatan apa ya? Saya punya skill apa ya? Saya punya karakter positif apa ya? Gitu. Jadi itu adalah, saya akan melakukan ini. Jadi perilaku yang disengaja. Bukan yang tiba-tiba saya ngalir, dapat ini, dapat itu. Bukan itu kan? Karena kan nggak bisa seperti itu. Ketika kita ngalami COVID ini, ya sudahlah ngikutin pemerintah, nanti tunggu COVID-nya hilang, kita baru melakukan sesuatu. Nah berarti kita nggak bertumbuh. Nanti kita nggak ke meaning gitu. Ya. Nah, jadi sayangnya pola asuh kita, ini adik-adik yang ada di sini, sering nggak kalau waktu di rumah diomongin, kok kamu gitu sih, kamu ini perlu melakukan ini, kamu dapat masukan tuh yang negatif-negatif atau kekurangan kita. Sering nggak? Biasanya sama orang tua sih sering juga boleh lah ya, kadang-kadang suka keceplosan. Benar. Jadi orang tua biasanya pola asuh kita di Indonesia itu banyak defisit mindset ini. Ya, ada yang salah apa sih sama anakku ini? Tapi nggak mikir gini, kekuatan apa ya anakku yang dimiliki? Nah, kalau yang kebanyakan akan ada di situ, walaupun generasi X itu ketika mempunyai anak generasi Y atau Z, sudah agak berubah sedikit. Terutama yang generasi baby boomer ini. Ya, jadi pola asuh di Indonesia seperti itu. Nah, itu namanya defisit mindset. Nah, sekarang kita udah ngerti nih, saya kena defisit mindset nih. Harus berhenti nih. Sampai di saya saja, saya harus mengubah menjadi strength mindset supaya jadi growth mindset. Dan nanti kalau saya punya anak, saya menggunakan strength mindset. Jadi berhenti di situ titik ini. Gitu ya, kita harus berhenti di titik ini. Nah, kalau strength mindset itu tadi kita merilis melepas apa sih potensi yang saya punya, terus ini saya kembangkan ini. Jadi kita membangun kapasitas kita. Jadi kalau nggak salah ada ya capacity yang di Aitra tadi,
waktu awal tadi misi tadi, saya lihat Oh ada kata iya, misi kan. betul Nah, betul. itu sebetulnya adalah strength mindset. Jadi ke sana gitu. Jadi itu positif psikologi banget sebetulnya ya. Nah, sekarang sebetulnya strength itu apa gitu ya? Strength itu apa sih? Strength itu banyak sebetulnya. Jadi strength itu kalau kita ngomong kompeten, strength itu adalah kita yang kompeten. Kompeten itu apa sih? Kompeten itu ada namanya hard kompetensi, ada soft kompetensi. Hard kompetensi itu ada skill, ada knowledge. Skill itu misalnya ada soft skill, ada hard skill. Hard skill itu misalnya apa? Laporan keuangan. Ya. Terus assessment, itu kan hard skill. Soft skill itu adalah komunikasi. Tapi itu masih area hard kompetensi. Nah, yang soft kompetensi apa? Self concept, konsep diri kita positif. Jadi kita punya self image yang bagus, nilai-nilai yang bagus, attitude yang bagus, sikap kita yang bagus. Terus adalah karakter positif. Nah, ini inner strength yang ada di positive psychology. Nah, kalau kita di psikologi kan banyak ngomong di sini nih, karena terus ada motif gitu ya. Kenapa ini penting dibangun? Ini bukan karena orang psikologi, manusia karena punya ini semua. Cuman bagaimana kita nguliknya, supaya kalau kita ini bagus, ini mendorong yang kompetensinya berkembang. Terus kita ingin mengembangkan diri. Banyak loh yang ternyata webinar-webinar gratis kita ikut. Nah, kalau kita punya yang soft kompetensi. Kalau punya, kita punya ini. Kalau enggak kan, ada webinar gratis ya biarin aja. Tadi saya lihat ada yang ikut 9, ada yang ikut 7 ya. Ada yang ikut 4, ada yang ikut 5. Nah, ini berarti kan soft kompetensinya mulai jalan. Karena mendorong masuk ke sini. Kita bisa punya ini, misalnya ikut training dulu, di training oleh perusahaan gitu ya. Tapi ternyata kita nggak berkembang. Kenapa? Karena ininya nggak jalan. Jadi kita nggak mengembangkan lebih jauh. Jadi sebenarnya kuncinya ada di sini. Gitu. Nah, ini adalah strength yang banyak dibahas di positive psychology. Gitu ya. Yang positif karakter. Nah, di positive psychology adalah menemukan strength kita sebagai manusia untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita. Nanti kita lihat ya, kita tes. Ternyata nanti apa sih yang bisa menyelesaikan hidup kita, problem-problem, dan apa yang membuat prestasi kita. Ya, nanti kita bisa lihat. Siap. Nah, ini kalau kita lihat di positive psychology itu adalah menemukan strength. Sekarang pertanyaannya gimana cara menemukan strength? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah kalau kita nggak mau pakai surveinya positive psychology, bisa pakai yang lain. Atau kita bisa bertanya dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Apa sih kekuatan saya? Jangan tanya kelebihan dan kekurangan, sudah cukup. Kekurangan itu jangan diabaikan, tapi diantisipasi. Jadi kekurangan jangan diabaikan, tapi diantisipasi. Yang dikembangkan adalah kekuatan. Nah, tanya nih kekuatan saya apa? Gitu. Oke. Ya, jadi kekuatan itu yang kita kembangkan gitu. Nanti kelemahan kita tuh bisa dibuat untuk permainan di kekuatan kita. Gitu. Tapi biarin aja kelemahan kita. Nah, kalau di positive psychology ada nih, kita bisa pilih gratis gitu. Wah, ini Aitra ini udah sering nih training ini gitu. Ada 6 virtue, terus kemudian 24 karakter strength gitu ya. Ini contohnya kalau kita free, silahkan pakai masuk ke situ, nanti kita dapat seperti ini. Kalau gratis, kalau berbayar ada lagi yang lain, lebih kompleks, lebih komplit gitu ya. Lebih komplit ada 2 macam. Nah, ini kalau yang gratis nanti muncul nih di email model gini. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Betawi nggak ada. Ya. ada itu aja. Nah, ini kita nanti muncul ini, nanti diklik nih. Klik gitu ya. Ini punya anak saya nih, beda banget ya. Saya mikir juga nih, dia darah daging saya. Ya, saya lahirkan. Tapi ternyata strength-nya tuh beda. Karena Tuhan menciptakan setiap manusia berbeda-beda. Tinggal kita bagaimana cara menemukan strength kita. Gitu. Kenapa demikian? Ya, nanti ada informasinya seperti ini. Dapatnya ya kecil ya. Dapatnya kalau berbayar seperti ini. Nanti dapatnya komplit, salah satunya seperti ini. Nah, ini kebetulan punya saya. Ini kalau kita lihat 1-4 sebenarnya skornya sama. Nah, kita bisa milih cuma 5 skor aja untuk mengembangkan inner strength kita. Yang karakter positif tadi. Jadi semua orang itu ada, menurut konsep ini ada 24 karakter positif kita punya, tapi skornya nih beda-beda kan, kita lihat. Gitu. Nah, mungkin Mbak Jessica humornya cukup tinggi nih ya. Aku basic doang, Bu Laila. Ternyata humornya itu cuman pas lagi dibutuhkan aja naik ke atas. Aku lebih di zest-nya yang tinggi sama kayak Bu Laila. Oh gitu ya, sama kita ya.
Ternyata kita sama. Nah ini kita bisa kembangkan nantinya, gitu ya. Nanti Aitra ini udah banyak, saya rasa sudah sempat. Ini saya ternyata introvert, gitu kan. Saya ada di sini. Gitu. Nah kesannya saya banyak temen, saya jalan kemana, itu dalam rangka mengembangkan love of learning-nya, gitu. Jadi bukan karena saya tipe orang yang ekstrovert, gitu. Nah cuman karena ini adalah karakter, beda dengan bakat. Kalau bakat sementok-mentoknya gitu kan. Nah, kalau karakter itu mesti di tengah. Ini seperti kata Aristoteles. Jadi dia harus di tengah. Jadi di tengah tidak berlebihan, tidak kurang. Jadi tidak underuse, tidak overuse. Tapi adalah di optimal use. Gitu ya. Ini contohnya aja. Overuse, underuse harus masuk ke optimal use. Nah, sekarang saya sempat tanya nih sama Ryan Nimi. Karena dia kan banyak yang mengembangkan tentang karakter strength. Walaupun itu dari si Seligman gitu ya, sama Peterson. Nah, saya nggak sempat diskusi dengan Seligman, karena Seligman itu kan cuma mengeluarkan konsep, membuat itu, tapi yang mengembangkan banyak itu adalah Ryan Nimi. Jadi Ryan Nimi ini di VIA-nya dia. Jadi Direktur Education-nya. Nah, saya beberapa kali ketemu dia, jadi kita banyak diskusi. Terus gini misalnya, Bu, saya ini orangnya sering mengeluh. Saya ini suka mengeluh, jadi saya melihat kok dunia ini tidak baik dengan saya. Sering sedikit-sedikit ngeluh. Dan ketika tes tadi, kita pakai tes tadi, kok gratitude saya itu ternyata rendah banget ya, nomor 22. Nah, itu kita bisa tingkatkan masuk ke nomor 4. Jadi kita membuat sesuatu supaya kita rasa kebersyukuran kita tuh meningkat. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus kita mengembangkan yang 5 teratas atau 6 teratas. Tapi bisa yang 22 itu kita naikkan. Nah, itu bisa. Jadi nggak harus yang pakai 5. Nah, saya udah konfirmasi dengan jadi hal kecil pun yang membuat saya ragu, itu saya selalu tanyakan pada ahlinya langsung. Karena kebetulan kalau konferen itu kan sering ketemu, jadi sering ditanyakan ke situ. Nah, saya yang ini pengen ngetes nih. Ayo kita nulis sama-sama. Gitu ya. Oke. Pada Mbak Pulven nggak? Supaya kita yakin coba persis. Boleh. Boleh Bapak dan Ibu, kalau ada yang kertas kecil aja nggak apa-apa diambil buat coret-coretan. Kita tes bareng-bareng nih Bapak dan Ibu ya. Ya. Jadi yang ini adalah achievement yang pernah kita capai. Kemudian ini adalah ini sama, achievement yang pernah kita capai. Achievement itu apa sih? Oh, saya masuk ke Universitas X gitu. Itu oke. Oh, kita lulus tepat waktu. 4 tahun atau 3,5 tahun. Nggak apa-apa, masukin. Jadi apapun lah ya. Saya baru belajar masak pertama kali nggak gosong, boleh nggak Bu Laila? Boleh. boleh. Terus kemudian tulis di sini adalah problem yang pernah terjadi, tetapi sudah bisa kita lalui. Nah, itu sudah ditulis. Teratasi ya berarti sudah ya? Teratasi. Nah, itu ditulis. Sudah. Kemudian yang di kuning-kuning ini, tulis kekuatan yang kita miliki. Bisa karakter positif, bisa skill, bisa knowledge. Apapun. Oh, oke. Ya? Jago apa, saya terbiasa ngapain, saya tuh orangnya kayak gimana, ya. Tulis saja. Jadi atau misalnya gini Mbak Jessica, atau kita saya orangnya gigih, atau saya punya keterampilan tertentu. Nah, itu boleh. Oke, siap. Nah, coba dituliskan Bapak dan Ibu, kita kasih waktu dulu sebentar. Kalau udah ngomong ya di grup chat, biar saya tahu sama Bu Laila tahu bisa lanjut atau enggak. Sudah? Aman? Achievement, keberhasilan tertentu, problem yang sudah teratasi, yang jadi sudah bisa di-overcome gitu ya. Problemnya harus related dengan achievement, bebas. Mau problem apapun, pokoknya masalah sudah teratasi gitu ya. Oke. Kalau nggak bisa ketemu achievement di hidup sama sekali gimana? Achievementnya jangan yang gede-gede juga nggak apa-apa, kayak tadi. Pertama kali bisa masak nasi goreng nggak gosong, misalnya gitu. Atau pertama kali akhirnya saya bisa bikin anak saya nurut ngomongan saya. Yang penting dirasakan sebagai sebuah keberhasilan. Ya. Oke. Kalau sudah kasih tahu ke kami ya. Sudah, Kak Justinus sudah nih. Oke. Yang lain sudah? Aman? Sambil lanjut dulu aja kalau gitu Bu Laila. Oke. Setelah itu yang putih dilanjutkan weakness kita. Apa sih kelemahan kita? Ditulis ya. Kelemahan kita. Oke. Dituliskan juga kelemahannya. Kelemahan cepet tuh, karena kita udah kenal nih lama. Sama dikasih tahu sama orang. Oke. Nah, setelah ini, kita coba hubungkan, achievement itu bisa tercapai, itu didukung strength yang mana? Nah, coba hubungkan. Bisa jadi seperti ini, satu achievement didukung oleh satu strength. Tapi achievement yang lain ternyata didukung oleh 3 strength. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi coba dihubungkan. Dapat? Sudah dihubungkan seperti ini?
Nah, sekarang coba dihubungkan weakness mana yang mendukung achievement itu. Weakness yang mana? Bisa nggak weakness-nya mendukung achievement itu? Misalnya Bisa weakness tuh kayak teledor, nggak teliti, memungkinkan nggak untuk mendukung mengatasi masalah atau keberhasilan tertentu keberhasilan gitu. itu dulu. Keberhasilan dulu, ya. Ya. Ternyata nggak bisa kan? Jadi weakness itu ternyata tidak mendukung achievement kita. Jadi apakah weakness itu diabaikan? Jangan, diantisipasi aja. Karena kalau diabaikan akan merusak. Jadi diantisipasi. Nah, yang problem gimana? Sama. Yang problem coba dihubungkan. Problem ini bisa selesai itu didukung oleh strength yang mana? Jadi bisa dihubungkan kan? Nah, tapi problem itu bisa teratasi dengan weakness yang mana? Ternyata nggak ada. Jadi buat apa kita konsentrasi pada weakness kita? Antisipasi aja, kita kembangkan strength kita. Karena itu dibutuhkan nanti di meaning strength kita. Tadi kan ada kan tadi di personal growth tadi adalah sumber daya. Ya kan? Ya, sumber daya berarti strength kita kan? Nah, itu kita harus dibangun di situ. Karena itu nanti kita perlukan waktu meaning gitu. Oh, oke. Baik. Kita perlukan di situ ya. Jadi jelas di sini ternyata hidup kita itu kan pengen prestasi, tapi juga pengen ngatasi masalah kan? Iya. Nah, ternyata hidup kita tuh memerlukan strength. Makanya di positive psychology itu harus dikulik tuh strength-nya apa. Karena untuk mengatasi masalah yang kita hadapi dan untuk achievement. Nah, ini bedanya positive psychology dengan psikologi yang konvensional ya. Biasanya fix problem aja. Nah, kalau positive psychology enggak. Strength-nya dikembangkan supaya kalau nemu problem lagi dia bisa menyelesaikan. Gitu. Karena dia udah punya strength-strength yang dia bangun. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kehidupan kan seperti itu tuh. Kan ada problem, ada pengen prestasi yang dicapai, situasinya nggak pernah sama satu hari ini dengan hari yang besok, atau hari yang 2 hari lalu, kan selalu berbeda nih. Karena kehidupan itu memang berbeda, berubah. Kan hidup dunia ini selalu berubah, gitu ya. Karena nanti kita masuk sesuatu yang tidak bisa kita handle, kan. Oke. Televisi aja dulu hitam putih. Terus kemudian di-riset sampai yang interaktif. Gitu ya. Karena sekarang yang internet akses dan interaktif broadcast sudah bisa. Ini dulu saya tulis 20 tahun lalu. Ketika saya memutuskan keluar dari perusahaan. Jadi saya dirikan konsultan, tapi lebih ke corporate culture dan performance management system. Nah, ini adalah slide pertama yang saya gunakan. 20 tahun yang. Nah, ini dulu di-riset belum keluar nih. Semua 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang nih yang 2 sudah. Tinggal yang 1, yang enhanced broadcast. Ini yang kalau ada iklan di TV, warnanya biru, mobilnya, padahal kita senang merah, itu kita bisa ganti sendiri. Warnanya jadi merah. Nah, ini baru di-riset ke sana. Nanti kemungkinan menuju ke sana. Telepon juga berubah kan? Dulu tuh adalah lewat operator, terus berubah sebagai smartphone yang bisa jadi pengendali, mengendalikan AC, pintu gerbang, mengendalikan bom gitu kan, macam-macam gitu. Jadi akhirnya memang hidup ini berubah. Jadi kalau kita pengen seperti nggak ada COVID, ya nggak bisa. Karena memang situasinya sudah berubah. Gitu ya. Jadi kita pengen balik seperti dulu lagi, sudah berbeda. Gitu ya. Sakit juga begitu. Jadi chips ini sebetulnya 20 tahun lalu tuh saya sudah tahu bahwa ada risetnya chips ini. Bukan karena ada COVID gitu. Jadi dulu, kan kalau kita sakit itu diagnosanya dokter aja. Terus kemudian setelah berkembang ada laboratorium, ketemu kan penyakit-penyakit seperti kolesterol itu kan harus dicek laboratorium. Ya. Nah, dokter itu akhirnya dibantu dengan laboratorium. Terus nanti ada chips nih, pasien di rumah atau traveling, nanti dikasih informasi dari rumah sakit. Karena ditanam di kepala kita gitu. Jadi ada ke sana gitu. Ini sedang diriset ke sana gitu. Ya udah dari 20 tahun lalu itu sudah ada informasinya. Nah, sekarang kita ngomong sesuatu yang sekarang, ini situasi yang kita hadapi sekarang kan. Ya. Tadi Pak William cerita tahun 2004 ngalami. Mungkin 98 baru masih baby ya. Saya nggak tahu mungkin ya. 2004 masuk kuliah dia, Bu. Oh, baru masuk kuliah ya. Masuk kuliah. Kok wajahnya baby face soalnya. Oke, tahun 98 ibu bapak kalian itu mengalami krisis yang luar biasa. Dolar yang dari 2.400 itu sampai 16 ribuan. Itu saya ngalami. Tapi saya cukup beruntung. Gitu ya. Cukup beruntungnya saya pas ditawar oleh perusahaan lain, gajinya 2 kali lipat. Gitu. Jadi saya nggak ngelamar, saya ditawar perusahaan lain, itu gajinya 2 kali lipat. Jadi saya agak tidak merasakan situasi ini. Tapi situasinya luar biasa.
beli susu nggak bisa, makan nggak bisa, daya beli turun sama sekali. Itu krisis. Kan kita nggak bisa hadapin. Sekarang pun kita ngalami. Krisis tahun 2008 itu regional. Kalau dulu kan lokal, karena politik kan, terus krisis ekonomi gitu. Terus sekarang tahun 2020 itu krisis global. Krisis kesehatan menjadi human crisis gitu kan. Ada krisis ekonomi. Sekarang Indonesia masuk krisis kan, karena kita sudah pertumbuhannya minus di trimester ketiga. Tapi kita tidak sejelek Singapura lah. Singapura hampir 40% minusnya. Nah, kita punya banyak resource. Nah, sepanjang banyak resource kita bisa survive. Sama diri sebagai manusia. Kalau kita banyak resource, kita temukan dan kita ngerti, nah itu kita bisa survive. Gitu ya. Nah, karena ada krisis global ini, ada tatanan dunia baru. Jadi kita nggak bisa ngomong, ayo tatanan dunia lama. Nggak bisa. Makanya keluar new normal tadi. Jadi new normal tadi keluar karena ada tatanan dunia baru. Jadi kita nggak bisa berharap ke belakang lagi. Ke depan itu sudah berbeda sekali. Sangat berbeda nanti ke depan. Mengapa demikian? Karena kita dipercepat oleh COVID ini. Jadi COVID ini mempercepat kita. Gitu ya. Perubahannya revolusi industri 4.0 ini kita dipercepat. Kok bisa? Saya nggak mau pusing-pusing itu. Tapi itu kita hadapi loh setiap hari sekarang ini. Jadi mau nggak mau kita aware ini. Gitu ya. Nah, meaning itu salah satunya adalah kita aware ada di situasi ini. Itu salah satu meaning nanti. Nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu adik-adik sekalian, kalau kita lihat revolusi industri pertama, ya waktu ditemukan mesin uap yang pertama kali, itu ke revolusi industri kedua itu butuh 100 tahun. Dua ketiga butuh 100 tahun. 3 ke 4 cuma butuh puluhan tahun. Nah, kita sekarang kan di revolusi, sekarang kita masuk yang 4 kan. Yang 4 itu kan harusnya prosesnya kurang lebih sekitar prediksinya ya, 25 sampai 30 tahun. Terjadi proses akan seperti apa? Datanglah si COVID yang gedenya nggak ada 450 nanometer itu tadi. Apa yang dia lakukan sekecil itu dalam waktu 2-3 bulan kita berubah semua seluruh dunia. Sebetulnya seperti kita sekarang ada webinar, Zoom, digital, segala macam, itu akan terjadi sekitar 20-25 tahun lagi. Tapi hitungan bulan ini kita dipercepat semua. Mau nggak semua, mau kita daring. Semua kita pakai digital. Entrepreneur digital kan? Marketing digital. Semua kita masuk ke sana semua. Nah, kita dipercepat oleh COVID. Jadi kalau kita ngomong, nanti kalau COVID-nya hilang, kita kembali seperti dulu lagi. Sudah dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Gitu ya. Nah, terus apa yang perlu kita siapkan nih? Gitu. Karena dunia ini sudah berubah banget. Perusahaan yang tadinya 7 lantai, bisa yang cuma beroperasi cuma 3 lantai. Mereka baru sadar, ternyata efisien loh, bisa kerja dari rumah kok. Nggak perlu kos pakai ini uang makan di perusahaan, efisien kan? Kan sebagian ada di rumah, nggak perlu transportasi. Betul. Nah, ternyata banyak sekali yang ternyata aware itu bisa dirubah. Tapi banyak juga yang bangkrut, karena dia nggak siap. Ya kan, nggak siap. Nah, kita sebagai manusia gimana nih? Gitu. Sayangnya kita punya kendala. Nah, jangan dibayangkan yang di Jakarta ya. Jadi ini survei ini adalah untuk di Indonesia secara keseluruhan. Jadi Indonesia itu ternyata berdasarkan ICT Development Index, kita itu ternyata di nomor 100-an dari 160-an negara yang disurvei. Jadi kita tuh terlambat. Nomor 1 tuh Korea Selatan waktu di tahun-tahun ini ya, sampai tahun 2018. Makanya K-pop gitu ya, Super Junior, apalagi ya? Apa sih? BTS sekarang BTS, Blackpink, apa bener ya? Iya, bener. Blackpink gitu kan. Saya Super Junior itu sampai datang ke kantornya sana, saya liatin gitu ya. Saking penasarannya gitu. Nah, ke SM Entertainment gitu ya. Wah, jago banget Bu Laila ya. Sampai ke sana gitu. Nah, itu kalau kita lihat Indonesia ini ternyata masuk ke pejalan lambat. Jadi ada yang pelari cepat. Jadi kayak Korea itu termasuk ke pelari cepat, pelari lambat, jalan cepat, jalan lambat. Indonesia ini di jalan lambat. Makanya ketika begitu ada daring, lihat aja adik saudara-saudara kita yang ada di NTT, Papua, sekolahnya dia mau kemana? Dia keluar ke halaman-halaman pohon-pohon, kan naik pohon untuk cari sinyal kan? Kita nggak siap sekali. Jadi adik-adik yang ada di sini, kita beruntung. Jangan sampai ini kita sia-siakan keberuntungan kita. Karena kita di kota besar, gitu ya, relatif lebih siap, gitu. Nah, ini ada indikatornya, saya nggak perlu ngomong di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, ada tatanan dunia baru.
kita mau jadi gangguan dunia baru, artinya kita tidak bisa beradaptasi, atau kita bisa beradaptasi dan melihat peluang dunia baru ini enggak? Nah, kalau kita bisa beradaptasi dan kita melihat peluang, modal apa yang kita miliki? Kan pertanyaannya begitu. Ya kan, modal apa yang kita miliki? Mari kita lihat realitasnya. Realitanya itu kita terima. Bahwa sekarang ada krisis ekonomi, ada perubahan arah bisnis, perubahan pendidikan, perubahan media, politik, sosial. Ini kita perlukan. Karakter positif, skill-skill baru ternyata diperlukan karena anak-anak yang SD sekarang, nanti kalau dia kerja, itu jenis pekerjaannya sekarang ini belum ada. Waktu dia lulus kuliah. Betul. Jadi sekarang kita biasakan mencari skill-skill baru. Jangan cuma sampai di knowledge. Tapi skill baru, terutama yang terkait dengan digital. Gitu. Karena sekarang sudah terjadi revolusi industri yang benar-benar revolusi. Gitu. Yang dalam hitungan bulan. New style kan. Sekarang kita ada style terhadap kesehatan. Keuangan juga kita mesti berubah. Kalau dulu, saya mau investasi di sini. Bisa jadi berubah. Saya gampang mengeluarkan uang di sini. Sekarang kita berubah, gitu ya. Jenis investasi kita pun bisa berubah, gitu ya. Jadi lifestyle kita jadi berubah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan gini, ketika ada perubahan, biasanya ada 3 tipe kalau dikelompokkan. Tipe yang status quo itu gini. Kalau nanti berubah, ada perubahan, saya bilang, enak yang dulu kok. Dulu aja kita bisa kok. Balik lagi seperti dulu. Jadi nggak mau berubah. Ada yang wait and see. Lihat-lihat nanti deh. Gitu. Ada yang dia lihat, loh ini peluang nih, saya bisa tumbuh nih. Gitu. Nah yang membedakan sebetulnya apa? Yang satu fokus pada weakness, sehingga dia nggak mau berubah, karena dia melihat kelemahannya dia. Yang satu melihat dari strength. Karena dia lihat, ini ada peluang ini. Saya bisa melakukan ini nih. Gitu. Ya tadi seperti yang dilakukan Pak William. Saya bisa melakukan ini nih. Sekarang ada peluang digital. Kita bisa melakukan nih 1 minggu untuk acara ini nih. Kalau dulu susah banget 1 minggu ngadain acara seperti ini. Nah itu kan melihat peluang. Karena kita melihat strength nih. Gitu. Strength itu apa di sini? Saya punya koneksi ini, saya punya teman ini kan gitu tuh. Betul. Ya kan? Itu kan saya punya relasi, itu strength saya juga. Gitu. Karena selama ini saya membangun hubungan baik. Kan bisa begitu. Jadi nah, sekarang kalau kita meaning, mari kita lihat salah satu orang yang sangat berat dalam hidupnya. Apakah kehidupan kita seperti itu ketika mengalami COVID, perubahan ini, situasi ini sekarang sulit, apakah seberat dia? Namanya Viktor Frankl. Saya rasa banyak yang tahu, tapi mungkin cerita detailnya tidak terlalu tahu. Nah, kalau kita lihat, Viktor Frankl itu juga mengalami seperti kita yang waktu sebelum COVID. Dia kan dokter tuh dulu praktek psikiatri kan, dia praktek pasiennya juga banyak gitu. Tiba-tiba datanglah Hitler ke Austria, jadi dari Jerman ke Austria kan. Si Viktor Frankl ini sebenarnya ditawari visa ke Amerika, tapi dia nggak mau. Kenapa? Dia ingin jaga orang tuanya. Jadi dia tetap di situ. Dimasukinlah dia ke camp ini, camp konsentrasi. Camp konsentrasi itu kayak apa? Lihat wajahnya mereka ini, seperti ini loh. Padahal ini dulunya dia seperti ini, terus dia masuk seperti ini. Nah itu mereka makannya cuma 2 kali, tidurnya di jerami kadang-kadang gitu kan. Padahal dia dari kehidupan yang dia baik sekali. Tiba-tiba dia masuk camp konsentrasi yang dia dihitung bukan seorang Viktor Frankl, Dr. Viktor Frankl, tapi dia just number. Just a number. Kenapa? Nomor 28, nomor 38 masuk kamar gas. Bunuh. Jadi mereka dihitung bukan ininya, gitu. Tapi kenapa Viktor Frankl itu kita lihat dia kok bisa terakhirnya kita lihat yang kanan ini ya, dia menjadi orang yang sangat terkenal di dunia, dia diundang kemana-mana, dia akhirnya punya keluarga gitu ya, dan dia terapinya namanya logoterapi itu sampai sekarang kita kenal. Kenapa dia bisa begitu? Mari kita kulik, ternyata meaning-nya ada di sini. Nah, kalau ada yang pengen beli bukunya itu ada, bukunya itu sudah dicetak 100 kali, sudah dalam bahasa 48 bahasa, itu buku tentang meaning-nya dia. Dan ini dia menginspirasi dari positive psychology. Jadi positive psychology itu terinspirasi dari Viktor Frankl. Nah, apa yang dilakukan? Mari kita kulik. Jadi awalnya ketika dia masuk camp ini, dia punya hope. Hope ini, goal.
Jadi harapan, dia punya harapan, ketemu istrinya yang dicintai dan anaknya yang lagi dikandung. Kemudian dia ingin menuliskan logoterapi. Jadi kita ada goal-nya. Jadi Viktor Frankl itu ada goal-nya. Oke, saya keluar nanti, saya ingin menuliskan logoterapi, saya ingin ketemu. Itu membuat dia hidup. Tapi dia fokus pada harian. Karena dia nggak ngerti, besok itu dia hidup atau mati. Oh, ya. Jadi dia fokus saja apa yang bisa dia kerjakan hari ini. Kalau saya bisa ngobati orang di situ yang kena tifus, saya obati. Kalau saya bisa menyemangati orang, saya semangati. Itu yang dia lakukan. Nah, kemudian apalagi yang dia lakukan? Dia bersyukur pada hal-hal kecil. Ketika di bubur itu, terus dia dapat lauk sedikit, dia benar bersyukur kepada Tuhan. Jadi dia ada bersyukur kepada Tuhan. Ketika ada sirine bunyi, nguing gitu kan? Oh, dia bersyukur sekali. Kenapa? Itu tandanya ada yang dibom. Jadi semua konsentrasinya Nazi itu adalah grupnya Hitler itu adalah ke yang dibom itu. Sehingga nggak konsentrasi bunuh mereka, masuk kamar gas. Jadi mereka selamat hari itu. Jadi mereka bersyukur pada hal-hal kecil seperti itu. Ada makanan, ada apa. Dia mencari hal-hal yang bisa disyukuri. Oke, paling tidak saya masih bisa bernafas. Nah, kita sendiri lupa kan, kita bernafas setiap hari tapi nggak bersyukur gitu. Nah, kemudian dia memberi makna pada orang lain. Apa yang bisa dilakukan kepada orang lain harian itu. Karena dia nggak ngerti besok pagi. Tapi dia punya harapan nih, yang membuat dia tetap, saya harus sehat, saya harus hidup. Karena teman-temannya dia banyak yang meninggal. Kena tipes meninggal. Karena itu emosinya didominasi emosi negatif. Nggak survive gitu. Survive cuma sebentar, tapi kan dia nggak ngembangkan. Nah, dia membangun emosi positif di situ. Jadi itu dia bangun. Kemudian, setelah dia keluar dari camp, dia kan dihukum 3 tahun tuh, pindah-pindah, dan dia selamat. Dia mendapati istrinya meninggal, anaknya meninggal, ibunya meninggal, kakaknya laki-laki meninggal. Bayangin, goalnya dia nggak kecapai kan? Apa yang dia lakukan? Dia memaafkan masa lalunya, orang-orang yang nyakitin dia, termasuk lingkungannya dia. Lingkungannya dia itu kan orang bukan Nazi gitu. Jadi dia juga kena juga dari orang-orang sekitarnya. Tapi dia memaafkan. Oke, saya harus bergerak ke depan. Saya nggak mau ke belakang. Karena kalau dia sakit hati, gitu ya, kalau dia sakit hati, itu berarti dia ketarik ke belakang. Dia bilang, enggak, hidup saya sekarang adalah hidup saya ke depan. Sehingga saya mau memaafkan. Jadi memaafkan itu bukan tentang masa lalu, bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita dan masa depan kita. Jadi memaafkan itu adalah itu. Gitu ya. Jadi kita perlu memaafkan orang lain itu bukan untuk orang lain, bukan untuk masa lalu. Jadi kalau ada yang sakit hati dengan orang-orang tertentu, maafkan itu, nanti ada tekniknya ya. Ada teknik. Oke, terus kemudian akhirnya dia gini, oke, apa yang bisa saya bergerak ke depan? Saya bisa bergerak ke depan, karena dia tidak ada istri, istrinya meninggal, keluarganya meninggal semua. Tapi saya harus apa yang bisa gerak ke depan? Oke, saya dulu punya praktek. Oh, saya punya kekuatan kan? Saya punya ilmu, saya punya skill. Akhirnya dia sibuk dengan pasien-pasiennya, dia mengembangkan diri terus. Dia bertumbuh, dia mengembangkan diri terus, akhirnya dia logoterapinya itu dia selesai. Karena dia mengembangkan itu. Nah, sampai sekarang logoterapinya terkenal. Akhirnya si Viktor Frankl ini diundang di seluruh universitas ternama di dunia, ketemu orang-orang penting di dunia, dia menikah dengan seseorang yang profesinya sama dengan istrinya, suster, dia punya anak, dia bahagia, nggak ada yang ngerti kan kayak perjalanan hidupnya luar biasa seperti itu. Nah, ternyata dia punya purpose in life-nya setiap periodenya. Dia punya purpose in life, punya lagi purpose in life-nya lagi. Jadi kita punya goal. Saya biasanya kalau membuat goals itu banyak, nggak cuma satu. Goals menulis. Jadi saya ada goals gini profesional, ada goals yang pribadi, gitu. Jadi yang goal profesional pribadi, termasuk kalau untuk yang spiritual itu saya apa. Terus kemudian yang untuk karier apa, buku apa, ini apa gitu. Saya biasanya membuat goals yang kecil-kecil gitu. Jadi buat apa gitu. Jadi kita buat goals gitu yang bisa 2, bisa 1 juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita nanti punya purpose in life di setiap periodenya. Nah itu nanti apa gitu ya. Nah kalau kita lihat dia ada transcendent juga. Nanti kita lihat penelitian di Indonesia. Nah kalau kita simpulkan dari meaning-nya si Viktor Frankl, tadi ada forgiveness, ada gratitude, ada hope karena ada goal, ada optimism, ada purpose in life, ada resiliency, ada accomplishment. Itu kan adalah meaning-nya dia. Nah, ini adalah
positif psikologi, melihat masa lalu dengan memaafkan dan kebersyukuran. Masa sekarang adalah yang dia lakukan adalah melakukan apa yang bisa dilakukan hari ini, dia hadir sepenuhnya. Oke, saya nikmati hari ini, saya melakukan apa, saya hadir sepenuhnya. Otak kita tuh kan holografis tuh, suka keliling kemana-mana. Jadi kita melakukan ini tapi pikiran kita kemana. Nah itu jangan. Jadi kayak Viktor Frankl kan dia pengen ketemu istrinya nih. Ya sudah, dia pengen ketemu istrinya, tapi dia fokus pada hari ini saya akan melakukan apa. Kalau step by step saya lakukan, nantilah saya bisa ketemu di sana. Gitu. Jadi dia fokus di situ. Nah, masa depan dia dengan hope dan optimism. Nah, bedanya dengan orang apatis gimana? Orang apatis itu melihat hari ini sama besok sama saja. Jadi nggak ada bedanya. Nah, kalau kita punya goals, kita kan mencari tahu langkahnya, goals-nya apa. Terus, untuk mencapai goals ini saya perlu mengembangkan apa? Kan jadi optimis untuk mencapai ke sana. Nah, itu bedanya optimis dan apatis. Gitu ya. Oke. Nah, jadi pesan derita dari si Viktor Frankl ini, makna hidup itu dimulai dengan purpose in life-nya. Jadi saya punya purpose in life saya apa? Gitu. Baru memaknai setiap peristiwa tertentu. Jadi setiap peristiwa itu apa? Jadi misalnya gini, hadiah. Kita kan seneng tuh kalau dapat hadiah ya. Ya. Hadiah dari Tuhan itu tidak selalu bentuknya adalah kesenangan. Hadiah dari Tuhan bisa aja bentuknya adalah derita. Tapi kita bisa menemukan pesan itu apa. Contohnya ya, kok orang tua kita bercerai sih? Kalau kita bisa menemukan pesan itu dari Tuhan, kenapa saya hidup dari orang tua bercerai? Kalau kita bisa menemukan pesan itu hadiahnya. Pesannya apa? Oh, saya dilatih menjadi orang yang lebih dewasa. Saya menjadi orang kuat, di mana saya bisa berdiri sendiri. Nah, itu kan jadi modal untuk ke depan. Kalau kita bisa menemukan pesannya. Jadi hadiah itu dari Tuhan tidak selalu bentuknya adalah kesenangan. Nah, makanya perlu memaknai setiap peristiwa yang kita alami. Pesannya apa? Itu informasi dari si Viktor Frankl, gitu ya. Jadi pesannya itu apa gitu? Makna hidup ini. Nah, jadi manusia walaupun tadi kita misalnya kita di rumah nih, nggak bisa keluar-keluar, PSBB ketat nih. Tapi sebagai manusia, kita punya pilihan kebebasan untuk menyikapi situasi. Memilih pilihan. Seperti si Viktor Frankl ketika dia ada di dalam penjara tadi. Orang lain memilih, dia, aku kok menderita ya hidupku, dia enggak. Apa yang aku bisa bantu? Yang keluar apa? Hormon positif kan? Itu membuat imunitasnya dia bagus gitu. Dia tetap semangat, tetap optimis. Nah, itu kuncinya di pilihan kita gitu kan. Termasuk para peserta yang hari ini hadir. Gitu. Itu kan pilihan toh di rumah. Saya ikuti deh acaranya Aitra itu yang acaranya berhari-hari itu, saya ikuti deh. Itu kan pilihan kan? Betul. Oh, karena saya ingin membangun inner strength saya. Gitu. Nah, ini ada catatan juga bahwa pentingnya emosi positif karena itu merupakan nutrisi mental kita untuk meningkatkan imunitas dari konsep psikoneuroimunologi. Kebetulan banyak penelitian saya ini terkait dengan psikoneuroimunologi, ya, karena reaksi kimia di dalam tubuh kita. Baik, jadi mengapa perlu meaning? Sebagai makhluk hidup, kita kadang-kadang perlu kita sendiri, kita merenungi apa ya? Nah, kita perlu merenungi apa nih? Satu, individu perlu memahami dunia di sekitar kita. Bukan berarti keluarga kita, sebelah kita, bukan seperti itu. Tapi, dunia ini lagi bergerak kemana ya? Perusahaan saya ini lagi bergerak kemana ya? Dunia kan berubah terus nih. Supaya nanti kita bisa beradaptasi. Supaya kita bisa mengembangkan diri mengarah kemana nih. Gitu. Jangan sampai ini dunia mengarah kemana, sekitar kita mengarah kemana gitu. Ya, kadang-kadang timing itu menjadi penting. Jadi kita perlu memahami dunia sekitar kita. Yang kedua, kita perlu menemukan arah dan tindakan. Karena cuma nggak arah aja, tapi kita nggak bertindak. Tapi kita perlu, makanya ada purpose in life tadi. Itu arah kita. Untuk kita bertindak apa nih. Nah, ada lagi adalah bagaimana kita menemukan nilai-nilai dalam hidup kita. Nilai-nilai kita. Jadi kita perlu mencari. Nah, nilai-nilai diturunkan dari mana sebetulnya? Dari sebetulnya visi misi kita. Visi misi kita tuh apa? Sehingga saya perlu nilai-nilai ini. Nah, nanti kalau kerjasama, cari nilai-nilainya yang kongruen tuh dengan teman-temannya kalau mau buat bisnis. Karena itu yang menggerakkan kita menuju ke tujuan kita. Tujuan bersama. Ya, karena kalau kita masuk perusahaan itu kan ada core value juga kan.
Betul. corporate value kan, karena setiap keluarga kan punya value sendiri-sendiri. Nah, supaya bareng, oleh karena itu dibentuk value yang sama di situ, supaya geraknya sama. Nah, Mbak Jessica sama Pak William itu saya rasa values-nya kongruen itu. Mereka bisa bersama-sama, happy gitu kan. Kalau suntuk-suntuk bareng, tapi untuk menyelesaikan masalah, untuk menuju arah kemana gitu. Nah, kita harus menemukan seperti itu gitu. Betul, kalau kita mau berpartner gitu. Nanti ketika kita menemukan nilai-nilai kita, aktivitas kita di luar comfort zone kita, itu kita bisa mengembangkan ke sana. Tadi misalnya Pak William tadi kan ingin memberikan kebahagiaan di Indonesia gitu kan. Iya. Terus ikut aktivitasnya tadi kan aktivitas sosial tadi kan. Nah, menemukan sesuatu. Oh, saya ingin berbagi. Saya ingin bermanfaat pada orang lain. Gitu. Ada nilai-nilai yang bisa di sini. Nah, ini kita mesti cari nilai-nilai. Karena nilai-nilai kita tuh bisa berbeda. Gitu kan, satu orang dengan orang lain. Itu kita temukan supaya hidup kita itu bernilai. Jadi hidup kita tuh bernilai gitu. Jadi nggak cuma hidup, oh saya ingin ada karier ini, oh kita tercapai, tapi nggak bernilai sebetulnya. Kita menjadi posisi tertentu, tapi kok rasanya kosong ya, gitu. Karena kita tidak menemukan ini. Jadi hidup kita tuh harus bernilai, gitu ya. Sehingga menikmati aja, gitu. Nah, sayangnya, nah ini adik-adik yang di sini, terutama yang usianya masih di bawah 40 tahun, barusan saya dengan Bu Trisni melakukan penelitian ketemu 825 orang. Ternyata generasi Y dan generasi Z di bawah 40 tahun itu memiliki meaning di bawah generasi sebelumnya. Enggak terlalu tinggi meaningnya. Sekarang ini ya, pada situasi COVID ini. Jadi saya melakukan penelitian ini baru bulan ini, baru selesai. Itu meaning, gratitude, dan happiness. Tapi kebetulan kita membahas meaning, jadi saya ambil meaning. Dan meaning itu juga saya lihat juga dari penghasilannya, dari sisi penghasilan, dari sisi pendidikan, dari sisi usia, macam-macam. Tapi kebetulan karena yang hadir di sini banyak usia di bawah 40 tahun, saya ambil yang topik ini. Ya. Jadi ternyata meaning-nya itu adik-adik kita perlu kembangkan loh. Karena dari hasil penelitian ini 825 orang yang kita ambil samplingnya, kalau yang sudah bagus ya silakan, ini kan samplingnya. Tapi ternyata di bawah generasi sebelumnya. Gitu. Nah, menarik di Indonesia, ternyata orang yang agnostik memiliki meaning lebih rendah dibandingkan yang memiliki agama. Yang dia memiliki agama tertentu. Jadi kita lihat yang agnostik, yang agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan lain sebagainya, itu kita minta untuk melihat agamanya apa. Nah, itu ternyata muncul seperti itu. Jadi kan tadi kan ada transcendent kan, tadi si Viktor Frankl tadi. Nah, ini muncul seperti itu. Jadi adik-adik jangan lupakan Tuhan juga gitu. Jadi, karena itu kadang-kadang kita menemukan meaning itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Itu kita dapat banyak di situ. Nah, kalau kita sering kontemplasi, meditatif, itu cepat sekali kita dapat meaningnya. Jadi kalau kita melakukan kontemplasi, meditatif itu cepat banget. Saya melakukan meditatif itu sejak tahun 2003. Jadi udah berapa? 17 tahun. Pagi, malam gitu ya. Sering sekali setiap hari kita lakukan. Nah, itu cepat sekali dapat meaningnya. Jadi ada dua interpretasi sebetulnya kalau kita lihat. Ada purpose in life gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah meaning itu sama purpose in life? Ternyata tidak sama. Tapi sama-sama mengarahkan. Tidak sama, tapi sama-sama mengarahkan. Kemudian, kehidupan kita bermakna. Jadi, kenapa si Nelson Mandela sudah ditahan berapa tahun sih? 15 atau 17 tahun ya, saya lupa ya. 17 kayaknya, Bu. 17 ya, 17 tahun. Nah, dia di penjara, tapi dia bilang ini, hidupku tuh bermakna. Hidupku tuh ada artinya. Kalau saya nggak ada artinya hidup saya, 17 tahun loh di penjara. Dia bisa jadi presiden ketika keluar bisa mempengaruhi dunia. Kalau dia tidak merasa hidupnya dia ada value-nya, ada nilainya, dia nggak mungkin melakukan itu. Jadi ternyata ada dua interpretasi itu meaning. Bahwa kita punya purpose in life, tapi kita juga mempunyai nilai. Bahwa kita ini penting loh. Kita ini saya sebagai Lela ini penting loh. Kalau penting, saya harus melakukan apa nih? Saya harus punya apa nih? Gitu. Jadi self esteem-nya kan juga naik tuh. Betul. Ya kan? Jadi kita punya apa nih? Tuhan itu sudah memberi loh. Cuman kita suruh ngulik aja kok. Gitu. Ya. Nah, di positif psikologi itu sudah disediakan juga tuh.
gitu. Jadi nggak salah kalau hadir hari ini gitu. Mantap. Bu Laila, mohon maaf, ini Ya. waktunya kurang lebih 5 menit terakhir, Bu Laila. Oh, duh, masih banyak ya. Jadi ini kalau ini gini aja deh, karena masih tinggal 5 menit. Ini purpose in life ada di sini, jadi di materinya ada. Tapi sebetulnya tadi kalau kita lihat purpose in life tadi ada di sini kan, di nomor 2 ini. Tapi harusnya kita juga merefleksikan, memahami kita tuh secara komprehensif. Saya tuh skillnya apa ya? Saya tuh keinginannya saya apa? Mau passion boleh. Saya tuh kekuatan saya apa sih? Karakter positif saya? Saya tuh hidup di mana sih? Lingkungan saya tuh seperti apa sih? Itu harus dipikirkan secara komprehensif. Betul. Nah, terus perlu itu tadi yang berharga tadi. Terus saya harus mempunyai kehidupan yang layak, yang bernilai. Nah, kalau pernah dengar Ikigai nggak, Jepang? Saya yakin banyak Jepang. yang pernah, Bu. Saya tahu ya. Nah, itu Ikigai itu sebenarnya yang nomor 3 ini. Gitu. Yang nomor 3 ini. Nah, Ikigai itu yang nomor 3 ini. Bisa dicari tuh Ikigai ya. Silahkan dikembangkan di sana. Nah, ini alat ukurnya juga ada. Instrumennya untuk melihat ini. Nah, di pekerjaan juga ada. Jadi bisa aja kalau kita di kerjaan, kita itu meaning in work, tapi kita nggak meaning at work. Jadi kita senang dengan apa yang kita kerjakan, tapi sebenarnya kita tidak engage dengan perusahaannya. Itu bisa. Tapi bisa juga kita engage dengan perusahaannya. Jadi kita senang nih sama perusahaannya, perusahaan besar nih, Kalbe, MSD gitu kan, Indofood gitu. Tapi ternyata apa yang kita kerjakan itu kita kerjakan ya kayak rutinitas. Bukan apa yang kita kerjakan itu bermakna memberikan kontribusi pada orang lain. Nah, itu kita tidak muncul. Nah, yang bagus itu dua-duanya mestinya. Gitu harus. Nah, tapi ini kan ada tugas seorang leader untuk membangun ini, gitu ya. Betul. Nah, ini untuk membangun ini dia harus melakukan ini. Oke, saya nggak bahas di sini karena waktunya nggak banyak, tapi saya ingin memfokuskan di sini. Karena kita jadi gini, kalau kita bekerja tuh kita ada yang orientasinya pada materi, itu namanya job orientation work. Kalau orientasi kita pada karier, biasanya kalau generasi milenial tuh orientasinya pada karier. Itu orientasinya adalah pengembangan diri kan. Iya. Nah, tapi 2 ini masih fokusnya pada diri sendiri. Nah, kalau calling itu adalah bagaimana apa yang kita kerjakan itu bermakna pada orang lain. Jadi, orang yang pada orientasinya calling, orientasi work yang adalah calling, itu orang nggak mudah stres. Karena begitu kita kehantam apa, mengalami sesuatu apa, dia nggak mudah stres. Yang paling stres yang job orientation work. Kenapa? Ketika nggak dapat materi, dia udah stres tuh. Ya. Kalau karier kan enggak. Oke, saya materinya nggak dapat, tapi kan saya dapat sesuatu di sini. Saya dapat training nih. Saya dapat pengalaman baru nih. Jadi beda. Tapi itu masih pada level diri kita. Gitu. Ya, jadi kita harus masuk, kita ubah diri kita. Nanti ada latihannya sih sebetulnya. Gitu ya. Jadi ini di tipsnya, itu sebetulnya, nah ini sebenarnya workshop sendiri nih. Bagaimana kita membuat positivity kita. Jadi ada program-programnya. Ini macam-macam ke sini. Saya sekilas saja di sini. Kita bisa pakai ini langsung. Past, forgiveness, dan gratitude. Itu kita bisa pakai meditasi cinta untuk forgiveness. Kita kalau kita punya sakit hati pada orang lain, kita bisa melakukan meditasi cinta. Nah itu bukunya yang ngarang Cacing itu siapa sih namanya? Tiba-tiba lupa. Ajahn Brahm. Nah. Itu beli aja bukunya tentang mindfulness. Di situ ada Gary. Jadi bisa ke situ. Meditasi cinta. Ya. Itu bisa pakai itu. Bisa juga kita pakai nulis gitu ya. Bahwa aku marah, aku sakit hati, tapi ini untuk kebaikan kita bersama, aku memaafkan kamu, dan lain-lain sebagainya. Bisa gitu. Nah, kalau journal, jadi kita kebersyukuran, setiap pagi kita bisa nulis nih. Jadi kita bersyukur terhadap apa yang kita terima, dan apa yang bisa kita berikan. Nah, saya biasanya meminta untuk sehari nulis 3 kali. Apa aja gitu. Nanti kalau seminggu pertama itu biasanya gede-gede itu ucapan terima kasihnya. Tapi kalau sudah berjalan 1 bulan atau 3 minggu atau 2 minggu, bangun tidur aja kita bilang terima kasih karena kita sudah bernafas. Betul. Nah kadang-kadang dulu karena kita banyak mengeluh sehingga kita lupa ini bersyukur. Dunianya sama, tapi angle-nya jadi lebih bagus kan? Yang jadi apa? Emosi positif kita lebih keluar. Mindset kita juga nanti mindset ke growth mindset, ke strength mindset nanti. Gitu. Yep. Nah ini kalau hope optimism kita bisa menyusun goal-goal itu, terus kemudian kita membuat stepping-nya untuk mencapai goal itu adalah seperti apa,
aktivitasnya harus mencapai goal seperti apa, pengembangan dirinya adalah apa, sehingga kita menginvestasikan energi kita untuk mencapai goal, sehingga kita menjadi orang optimis dan kita mempunyai daya juang yang tinggi. Karena kita mantap. Nah, detailnya bisa lihat di YouTube ini di sesi 456. Oh, 456 ya? 345. 345. Oke, 345. Nah, itu detailnya ada di sana. Karena kita nggak punya waktu. Kalau punya waktu sebenarnya saya putarkan juga, tapi nggak ada. Silakan. Nah, ini ada juga toolkit. Wah, ini sebenarnya saya pengen banget nih sih ke sini ya. Tadi ada contohnya Pak William sebetulnya. Ya nanti kalau pas bisa ya kita sampaikan. Siap. Nah, ini saya belajar dari mereka berdua. Ini kebetulan ahlinya untuk meningkatkan meaning. Ya, itu ada toolkitnya. Ini jadi tadi Pak William tadi ketika dia ikut ke apa tadi ya program tadi. Oh ya, yang YPB tadi. Find Your Tribe ini sebetulnya dia investing ke belonging tadi. Jadi itu ada cara-caranya itu. Itu ada cara-caranya melakukan itu. Termasuk ini yang create purpose ini gitu. Caranya gini, salah satu cara ya create purpose. So, apa pekerjaan yang saya mau lakukan tanpa dibayar? Terus kemudian kita ngembangkan ke situ. Itu kita meng-create purpose kita. Oh, oke. Nanti itu bisa kita, kalau kita melakukan itu, nanti kerjaan datang sendiri kepada kita malah. Kerjaan itu datang sendiri kepada kita. Nah, ini banyak sekali step-stepnya. Ini bisa kita melakukan 4 ini, melakukan langkah-langkah ini. Gitu. Ya, ini sebetulnya ada tips-tipsnya. Tapi memang kalau kita mau pakai ini memang workshop sih sebetulnya. Nah, kita juga bisa membuat kalender gini. September ini saya pengen melakukan apa nih? Tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 30 itu kita pengen melakukan apa? Kita bisa pakai meaning, kita bisa pakai program optimis, kita bisa pakai membangun emosi positif. Nah, itu kita buat, kita schedule. Namanya action calendar, meaningful gitu. Yep. Jadi kita bisa melakukan ini. Begitu. Sehingga kalau kita melihat sekarang situasinya yang tadinya normal-normal, kemudian terjadi kayak seperti situasi yang tidak terduga, seperti COVID ini, gitu kan, patah atau kita. Tapi kalau kita punya meaning tadi, mengembangkan strength, kita bisa lihat, jadi kita punya 2 pena nih, 2 pensil nih. Kita menjadi tumbuh bersama perubahan ini, yang cepat ini. Gitu. Tapi kalau kita nggak punya sumber daya di dalam internal kita, kan kita nggak bisa berkembang. Jadi membangun emosi positif dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu tadi, terus kemudian mencari purpose in life kita, gitu. Sehingga kita bukan menjadi gangguan dunia baru, gitu kan? Tapi kita berkembang dengan perubahan ini, begitu. Jadi kita tumbuh bersama perubahan ini. Begitu ya. Jadi kita perlu mencari makna itu dengan mengembangkan. Sebenarnya yang terakhir itu tadi, itu ada tips-tipsnya di situ. Oke, baik. Bu Laila, ini kayaknya semua peserta kayaknya terhenyak juga. Biasanya kalau di sesi lain itu pertanyaan udah menggunung. Biasanya dari ada yang 40, ada yang 30. Ini sepertinya kalau dari komen-komen isinya daging semua, jadi mereka menikmati sekali Bu Laila. Pertanyaan yang masuk justru yang tidak langsung atau malah terlalu ini ya, oh ini gimana apa nggak ngerti sama sekali jadinya, saya jadi bingung. Enggak bu, saya memperhatikan di semua seperti merasa ini kuliah, mereka nge-flow bu. Mereka baru belajar flow tadi tentang flow sama saya, mereka semua lagi nge-flow sekarang. Lupa waktu. Saya nggak nyangka juga udah 5:30 nggak kepikir tuh. Karena kan ada saya jawab tuh mestinya tiap sesi. Kelupaan tuh flow ngomong terus. Sangat menarik soalnya dan banyak banget yang aku catat-catat dari tadi. Kalau Pak William sejauh ini, aku ngeliat ada Asdos Timunnya sedang ngasih kesimpulan-kesimpulan kecil, jadi good banget. Saya si Asdos Sang Timun. Tapi saya sebetulnya bukan dosen, karena dosen itu saya baru banget. Ya, saya sebetulnya, tapi dosen baru, tapi karena saya senang psikologi positif, hanya bisa nih psikologi positif di Indonesia kan. Itu kan ada purpose in life. Jadi sebetulnya sih saya bukan dosen. Gitu. Dosen saya masih baru banget. Saya masih newbie itu dosennya gitu. Karena sebenarnya saya praktisi lama sekali dan sebagai konsultan itu juga lama sekali. Jadi saya senangnya yang praktek-praktek sih. Tapi konsepnya mesti kuat nih. Supaya kita ada dasarnya nih kalau kita melangkah. Dan sudah benar itu ada risetnya. Tapi prakteknya itu seperti apa? Jadi sudah teruji gitu.
Betul. betul. Nah itu juga saya lihat di Pak William. Pak William itu kan suka gitu juga. Betul. Saya setuju, Pak Bu. William, komen Ya, apa Pak William? saya setuju dengan yang Ibu Laila tadi katakan bahwa practice not make perfect, tapi the perfect practice makes perfect gitu. Jadi Iya, benar. kalau cuma asal latihan, asal melakukan, tapi tanpa mengikuti guidance yang tepat, maka hasilnya juga nggak akan bagus. Tapi ketika kita berlatih menggunakan guidance yang paling tepat, guidance apalagi ya, hasil-hasil riset terbaru, ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah bisa memang dipertanggungjawabkan, maka kita akan mendapatkan hasil yang tepat gitu. Betul. Jadi stay setia lah dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Yes, aku rangkum sedikit ya sebelum kita tutup. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Bu Laila. Ini insightful banget. Aku pun yang udah beberapa kali dengerin via karakter dan dengerin Bu Laila ngomong, tetap setiap kali dengerin Bu Laila tuh ada sesuatu yang baru lagi. Aku yakin Asdos Timun alias Pak William juga mendapatkan banyak. Tapi kalau dari dua orang ini, Pak William dengan Bu Laila, kalau dari Pak William mungkin teman-teman juga dapat juga bahwa aku setuju banget dengan yang tadi Pak William ngomong, itu benar-benar pencerahan bahwa kita udah ketemu belum titik-titik dalam hidup kita? Atau selama ini kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah melewati sekian titik. Nah, itu yang perlu kita sama-sama sadari. Dan itu juga ditemukan dari sharingnya Bu Laila sebetulnya. Sudah seberapa jauh kita mengulik tentang diri kita. Itu tadi kan sebenarnya message utamanya Bu Laila di awal. Kental sekali bahwa sudah seberapa banyak kita mengulik tentang apa yang terjadi sama kita. Walaupun Tuhan kasih semua hal itu tersembunyi gitu, kadang-kadang mungkin Tuhan kerepotan. Berjuta-juta miliar orang di dunia, jadi kalau kasih kado nggak semuanya dibungkus pakai pita cantik, mungkin kertas koran atau bungkus Alfamart gitu kan. Kita nggak ada yang tahu teman-teman, karena banyak yang mesti diurusin sama Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman sudah seberapa menggali, mengulik hadiah apa yang sudah diberikan dan sudah tersedia sama kita. Potensi apa yang sudah kita lihat dalam diri kita. Jangan-jangan selama ini banyak potensi-potensi titik-titik yang tidak kita sadari yang sebetulnya sudah mengarahkan sedikit banyak. Berbeda dengan antara Pak William dengan Bu Laila, kalau Pak William ngelihat kayak golnya jauh, Bu Laila tuh setiap hari ketemunya gitu. Apalagi yang bisa dilakukan, apalagi yang bisa dilakukan. Tapi dua-duanya sama, yang bisa kita temukan sama, bahwa keduanya menemukan titik-titik itu, di mana akhirnya nyambung, dan personal growth-nya itu tumbuh, sehingga ketika pandemi datang, makna sudah bisa dengan mudah ditemukan gitu. Perubahan ini yang bisa justru dikorek habis-habisan, dan kita jadi tahu sudah siap menghadapi perubahan. Karena benar kata Bu Laila, di tengah ketidakpastian dalam kontekstual saat ini adalah pandemi, di tengah pandemi ini kita sudah tidak bisa balik lagi ke kemarin. New normal banyak deh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya ketemu kok, pasti kayak ada ini new normal, kapan kita balik normal kayak dulu ya? Diterima, ini tuh hadiah. Mempercepat, kita tuh lagi di eskalasi tuh dengan sangat cepat, dan ini yang perlu kita temukan. Sejauh apa kita siap untuk menerima perubahan itu? Apa yang kita temukan makna di balik ini semua? Semakin cepat teman-teman menerima dan menemukan makna itu, maka kita semakin cepat untuk beradaptasi dan menemukan makna di balik itu, sehingga kita lebih bahagia dalam menjalani sehari-harinya. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak William dan Bu Laila. Boleh tepuk tangan dan apresiasi dong di komen untuk Bu Laila dengan Pak William juga. Terima kasih semuanya. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, pandemi ini adalah sebuah bencana yang tidak terhindarkan. Pandemi ini adalah sebuah peringatan. Kita dipaksa untuk berdiam di tempat dan merenung, yang saya terjemahkan sebagai kesempatan. Kesempatan untuk melek terhadap diri sendiri, terhadap orang tercinta, terhadap dunia dan rencana Tuhan. Semakin kita cepat menemukan makna dan bertindak cepat, semakin mampu kita untuk bertahan. Selamat untuk kita semua, dari ujung Sumatera sampai Papua. Terima kasih karena sudah mau bertumbuh selama 1 pekan. Jangan berhenti di sini, tetapi tetap lanjutkan. 1 pekan demi 1 pekan. Sampai akhirnya kita bisa bertumbuh dan bersyukur bahwa pandemi tidak lagi hanya melemahkan, tetapi juga menguatkan. Saya Jessica Farolan, mewakili Aitra Learning Center, mohon undur diri sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam sehat mental.